Bab 601. Meninggalkan makam pedang tidak menguntungkan bagi Chen Hang. Sebaliknya, ada banyak hal yang bisa didapatkan dari makam pedang. Senjata spiritual tersebar di mana-mana di makam pedang. Banyak di antaranya terbuat dari bahan khusus. Inilah hal-hal yang paling dibutuhkan Chen Hang. Menurut informasi Chen Hang dari Xiao Han dan yang lainnya, makam pedang ini dibuat oleh penguasa pedang Tengu. Terdapat banyak sekali senjata di makam pedang ini. Selain senjata yang diciptakan oleh makam pedang ini, terdapat juga banyak senjata yang diciptakan sendiri oleh penguasa pedang Tengu. Menurut legenda, Raja Pedang Tengu mengumpulkan senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya semasa hidupnya. Beberapa senjata surgawi ini ditempa oleh Raja Pedang Tengu sendiri, sementara yang lainnya berasal dari musuh-musuh Raja Pedang Tengu. Namun tanpa terkecuali, semuanya adalah senjata surgawi dengan potensi besar. Senjata-senjata surgawi ini tersebar di seluruh makam pedang. Mereka dipupuk dalam lingkungan unik makam pedang, menjadi semakin kuat. Bagi Chen Hang, senjata-senjata surgawi ini adalah target terbaik. Senjata-senjata surgawi di dunia ini sangat istimewa. Di dunia ini, kultivator biasa tidak masalah, tetapi jika mereka adalah senjata surgawi yang telah melewati peperangan, maka akan ada kekuatan hukum dunia ini pada diri mereka. Kekuasaan hukum ini dianugerahkan oleh langit dan bumi. Itu adalah berkat dari langit dan bumi, dan juga berasal dari hasil tempaan peperangan. Tentu saja, kekuatan hukum dalam senjata surgawi biasa mungkin sangat lemah. Tetapi bagaimanapun juga, ini tetaplah kekuatan hukum. Di dunia para dewa, kekuatan hukum adalah sesuatu yang hanya dapat diintip oleh makhluk-makhluk di atas legenda. Betapapun lemahnya, hal itu tidak akan mengubah sifat luhurnya. Bagi Chen Hang, senjata surgawi ini juga memiliki daya tarik yang sangat kuat. Jika dia bisa menelannya satu persatu, dia pasti akan mampu menggunakan kecepatan tercepat untuk memperkuat dirinya sendiri, memungkinkan kekuatan Chen Hang pulih atau bahkan meningkat satu langkah lebih jauh. Kekuatan hukum yang berasal dari dunia ini sangat berharga bahkan bagi tubuh utama Chen Hang. Karena itu, Chen Hang tidak berniat meninggalkan makam pedang. Lagi pula, jika dia meninggalkan lingkungan yang dirancang khusus untuk membudidayakan senjata ini, tidak akan mudah untuk menemukan senjata surgawi yang membawa kekuatan hukum. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Hang, lalu ia bersembunyi dengan tenang. Begitu ia merasakan aura para kultivator di luar, tubuhnya mulai berubah. Pedang yang awalnya dilapisi glasir itu menjadi semakin tersembunyi. Di permukaan pedang, muncul lapisan kara tembaga tebal yang menutupi seluruh pedang panjang tersebut. Setelah menyembunyikan diri, Chen Hang kini tampak sangat biasa, tidak berbeda dengan senjata-senjata biasa di sekitarnya. Ia bahkan lebih compang camping daripada senjata-senjata biasa itu. Lagi pula, sebagian besar senjata biasa di sekitarnya masih memiliki penampilan yang layak, tidak seperti Chen Hang, yang tampak seperti akan hancur berantakan. Sangat tidak mungkin seseorang masih bisa menemukannya dengan penampilan seperti ini. Lagi pula, ada terlalu banyak senjata di makam pedang ini. Sekalipun kelompok kultivator dari Sekte Dunia Bawah bertekad dan siap untuk mengambil semua senjata di area ini, mereka tetap perlu mampu membawanya. Kantung penyimpanan itu memang bagus, tetapi tidak semua orang di dunia ini bisa memilikinya. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, hanya kultivator di atas tahap transformasi roh yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Terlebih lagi, kapasitasnya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak perlu dipikirkan. Chen Hang menemukan tempat yang menenangkan jiwa. Kemudian, ia tenggelam dalam keheningan, memasuki tingkat transformasi yang dalam. Setelah itu, semua indera eksternal hancur dan lenyap. Semua aura mistis Chen Hang benar-benar tertutupi dalam keadaan ini. Selain perubahan penampilannya, bahkan jika Xiao Han datang lebih dulu dan berdiri di depan Chen Hang saat ini, dia mungkin tidak akan bisa mendeteksi Chen Hang. Jika Xiao Han, yang telah lama berhubungan dengan Chen Hang dan merasakan auranya, tidak dapat mendeteksinya, maka orang-orang di depannya pun kemungkinan besar tidak dapat mendeteksinya. Kecuali mereka bertemu dengan tikus mati, kemungkinan orang-orang ini menemukan Chen Hang tidak jauh berbeda dengan memenangkan lotre. Tak lama kemudian, 5 hari penuh berlalu. Sebuah gerakan aneh datang dari seluruh makam pedang pada hari tertentu. Reaksi Genki muncul di kejauhan dan menyebar ke seluruh area. Meskipun tersembunyi, reaksi itu tetap terdeteksi oleh orang lain. Apakah waktunya sudah habis? Merasakan gerakan aneh Genki, lelaki tua itu, yang masih mengamati area tersebut, berbalik dengan ekspresi enggan sambil melihat ke arah tertentu. Dari indranya, aura dari dunia luar tampak jelas. Itu adalah jejak yang berasal dari dunia luar. Di kejauhan, seolah-olah sebuah gerbang susunan telah terbuka. Seseorang sedang berjalan keluar dari makam pedang dan meninggalkan tempat ini. Jika tidak ada yang salah, seharusnya Xiao Han dan Song Qingruo. Mereka berdua sudah meninggalkan makam pedang dan kembali ke markas tempat Sekte Pedang Qianghua berada. Ini berarti waktunya telah habis. Di dunia luar, Sekte Pedang Qianghua telah membuka gerbang dan siap untuk membawa kembali murid-murid Sekte Pedang Qianghua, yang masih berada di makam pedang. Waktunya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Seharusnya masih ada setengah bulan lagi. Merasakan terbukanya gerbang susunan, ekspresi lelaki tua itu sedikit muram.
Apakah karena aura senjata surgawi membuat orang-orang di dunia luar memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Keributan yang disebabkan oleh kebangkitan Chen Heng sebelumnya sangat besar. Bahkan seluruh makam pedang berguncang seolah-olah akan runtuh. Keributan sebesar itu mungkin telah memperingatkan Sekte Pedang Qianghua di dunia luar dan membuat mereka memulai proses penyambutan lebih awal untuk memastikan tidak terjadi apapun pada murid-murid mereka. Dari sudut pandang Sekte Pedang Qianghua, ini adalah hal yang sangat masuk akal untuk dilakukan. Lagi pula, di antara murid-murid Sekte Pedang Qianghua kali ini, ada Song Qingruo, murid nomor 1 Sekte Pedang Qianghua. Murid-murid lainnya agak bisa dikorbankan, tetapi jika sesuatu terjadi pada Song Qingruo di makam pedang, seluruh Sekte Pedang Qianghua akan menderita kerugian besar. Mengingat betapa pentingnya peran yang diemban olehnya, wajar jika mereka mengaktifkan formasi susunan tersebut lebih awal. Namun, hal ini jelas mengacaukan rencana lelaki tua itu. Berdiri di tempat dan merasakan denyutan Genki di kejauhan, lelaki tua itu merasa agak enggan, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menghela napas dan diam-diam mengambil keputusan. Aku harus pergi. Pikiran itu terlintas di benaknya saat dia memandang daerah itu dengan sedikit nostalgia. Selama periode ini, dia memimpin para kultivator Sekte Dunia Bawah untuk mencari di daerah ini. Mereka juga memperoleh hasil panen yang cukup banyak dalam 5 hari itu. Mereka bahkan menemukan beberapa senjata yang diduga sebagai pedang kuno dari masa lalu. Namun, tak seorang pun yakin apakah mereka telah menemukan senjata surgawi dari masa lalu. Lagi pula, jika senjata surgawi itu tidak menunjukkan keagungannya, siapa yang mampu mengidentifikasinya? Mereka hanya bisa menggunakan metode lama untuk mencobanya satu per satu. Area di depan mereka tidak terlalu luas. Jika ada cukup waktu, lelaki tua itu yakin dia bisa menjelajahi seluruh area dan menemukan senjata surgawi yang disebutkan sebelumnya. Namun, tidak ada waktu lagi. Sistem penerima Sekte Pedang Qianghua telah diaktifkan. Begitu mereka mengetahui apa yang terjadi di makam pedang ini, mereka akan mengirim banyak orang untuk membunuh murid-murid Sekte Dunia Bawah. Sekte Dunia Bawah mungkin tidak kalah kuat dari Sekte Pedang Qianghua. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Sekte Pedang Qianghua. Jika mereka bertanding dalam jumlah, mereka tidak akan mampu menandingi pihak lain. Untuk menghindari kecelakaan, lebih baik mundur. Lelaki tua itu menghela napas dalam hati, lalu pikiran itu terlintas di benaknya. Tak lama kemudian, ia memerintahkan anak buahnya untuk memberi perintah. Tanpa ragu-ragu, ia langsung pergi bersama anak buahnya. Lagi pula, para kultivator dari Sekte Dunia Bawah telah pergi, seperti yang diharapkan oleh lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, beberapa aura lagi muncul di makam pedang. Aura-aura ini berasal dari para kultivator Sekte Pedang Qianghua. Saat ini, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan masing-masing dari mereka setidaknya berada di tahap transformasi roh. Mereka telah mengetahui apa yang terjadi di makam pedang dari Song Qingruo dan Xiao Han, jadi mereka sengaja memasuki makam pedang untuk mencari penjelasan dari para murid Sekte Dunia Bawah. Sayangnya, mereka hanya bisa melihat makam pedang yang kosong ketika memasuki makam pedang tersebut. Terjadi fluktuasi Genki. Para pencuri sudah pergi. Setidaknya mereka berlari cepat. Para tetua Sekte Pedang Qianghua yang memasuki makam pedang itu merasa geram. Mata mereka berkobar-kobar saat merasakan bau darah yang menyengat di dalam makam pedang tersebut. Memasuki makam pedang untuk mencari harta karun magis dianggap sebagai hak istimewa dan pertemuan yang menguntungkan di seluruh Sekte Pedang Qianghua. Dengan kata lain, para murid yang dapat berpartisipasi dalam perjalanan ke makam pedang ini sebagian besar adalah para elit dari generasi muda Sekte Pedang Qianghua atau bahkan keturunan dari beberapa tetua yang hadir. Namun kini, para elit ini dibantai oleh murid-murid Sekte Dunia Bawah di makam pedang. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah tewas atau terluka? Bagaimanapun dilihatnya, kerugian besar ini membuat orang marah. Sayangnya, pada titik ini, menghadapi situasi yang begitu kacau, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa diam-diam membersihkan kekacauan dan mencari kemana-mana, berusaha sekuat tenaga untuk menemukan murid-murid Sekte Pedang Qianghua yang masih hidup. Setelah mencari, mereka ingin mencoba peruntungan ke arah yang ditunjukkan Song Qingruo dan melihat apakah mereka dapat menemukan senjata surgawi kuno yang dapat mengguncang makam pedang. Meskipun mereka belum pernah melihat pemandangan di makam pedang sebelumnya, mereka tetap bisa merasakan aura yang menakutkan meskipun berada di dunia luar. Mereka tahu bahwa ada peluang besar di sini. Dipadukan dengan pengalaman Song Qingruo dan Xiao Han, mereka memahami keberadaan pedang kuno tersebut. Bahkan Sekte Pedang Qianghua pun tidak bisa tinggal diam menghadapi senjata surgawi seperti itu. Mereka segera bersiap untuk mengirim orang untuk mencarinya. Sayangnya, hanya dalam 2 hari singkat, area sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan getaran. Ruang di sekitarnya mulai berubah, dan muncul rasa jijik yang samar, secara naluriah mengusir makhluk-makhluk ini. Makam pedang mulai menolak kita. Apakah waktunya sudah habis? Apakah ini karena kita membuka susunan tersebut lebih awal, sehingga waktu menjadi lebih cepat, atau karena kelompok pencuri Sekte Dunia Bawah itu? Alasan mengapa Sekte Pedang Qianghua tidak mengosongkan makam pedang bukanlah karena mereka memiliki semangat pembangunan berkelanjutan.
Pada kenyataannya, makam pedang mampu bertahan hingga sekarang karena memiliki banyak batasan. Ini adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh penguasa pedang Tengu ketika ia menciptakan makam pedang. Untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang makam pedang yang ditinggalkannya, penguasa pedang menetapkan banyak batasan pada makam pedang tersebut. Sebagai contoh, mereka yang berada di atas tahap transformasi roh tidak dapat memasuki makam pedang, dan jumlah orang yang dapat masuk setiap kali terbatas. Jika terlalu banyak orang memasuki makam pedang, atau jika mereka tinggal terlalu lama, makam pedang akan berubah menjadi tempat tertutup dan mengusir orang-orang di dalamnya. Setelah beberapa waktu, jika orang-orang di dalam belum pergi, mereka akan secara acak diteleportasi keluar dari makam pedang. Mereka tidak bisa tinggal lama di sana. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa makam pedang dapat bertahan begitu lama. Jika tidak, tempat ini pasti sudah lama kosong. Meskipun kelima sekte Gunung Selatan, yang dipimpin oleh sekte pedang Qiong telah menemukan pintu masuk ke makam pedang, mereka tidak dapat mengabaikan aturan makam pedang tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengirim murid-murid mereka untuk menjelajahinya sekali setiap 5 tahun. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh keuntungan secara bertahap. Dulu, itu masih baik-baik saja. Berapapun jumlahnya, mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan. Namun kali ini, tampaknya karena para murid sekte dunia bawah, waktu penutupan makam pedang terjadi jauh lebih awal. Jika orang-orang yang hadir tidak pergi, mereka mungkin akan diusir secara acak dari makam pedang. Pada saat itu, kemana mereka akan berakhir bukanlah sesuatu yang dapat mereka putuskan. Memikirkan hal ini, meskipun semua orang yang hadir tidak rela, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa dengan enggan menjelajahi sekitarnya. Kemudian, mereka membawa murid-murid sekte pedang Qiong yang selamat dan pergi. Mereka tidak melanjutkan penjelajahan tempat ini. Waktu berlalu perlahan. Ketika gerbang susunan terbuka dan tertutup kembali, makam pedang telah sepenuhnya kembali tenang di hadapan mereka. Semuanya tidak berbeda dari sebelumnya, seolah-olah telah pulih sepenuhnya. Hanya aroma samar darah di makam pedang yang masih membuktikan keberadaan orang-orang di masa lalu. Dan di area yang telah digeledah orang-orang sebelumnya, sebuah pedang kuno mulai berpendar, memperlihatkan bentuk aslinya. Ini adalah Chen Heng. Setelah semua orang di makam pedang pergi, Chen Heng akhirnya menyelesaikan transformasi ini dan melangkah ke tingkat yang baru. Dia berdiri di tempatnya, seluruh tubuhnya bersinar terang. Dia sekarang benar-benar berbeda dari senjata biasa di sekitarnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Setelah pulih dari transformasinya, Chen Heng tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di sana, kilat menyambar. Samar-samar, kekuatan baru tampaknya sedang pulih dan akan meletus. Bencana bersenjata. Melihat kilat yang menyambar langit, ekspresi Chen Heng tetap tenang. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dengan transformasi yang terus-menerus dan penghancuran sumbernya, Chen Heng akhirnya mendekati titik pusat lagi. Dia memiliki firasat bahwa bencana bersenjata keduanya akan tiba dalam waktu singkat. Firasat ini jarang salah dan dapat dianggap akurat. Namun, meskipun dia tahu bahwa bencana bersenjatanya akan segera tiba, Chen Heng tidak terlalu panik. Dia hanya melihat sekeliling dan bergegas menuju berbagai wilayah. Meskipun tidak ada jejak makhluk hidup di makam pedang, kedatangan para kultivator dari masa lalu kurang lebih telah memengaruhi dan mengubah makam pedang ini. Saat ini, masih ada mayat-mayat di makam pedang. Mayat-mayat itu adalah para kultivator sekte dunia bawah atau murid-murid sekte pedang Qiong yang telah terbunuh. Karena keterbatasan waktu, para tetua sekte pedang Qiong tidak sempat mengurus mayat-mayat ini ketika mereka memasuki makam pedang. Mereka hanya bisa membiarkan mayat-mayat itu tetap berada di makam pedang dan secara alami berubah menjadi roh. Bagi Chen Heng, mayat-mayat ini tentu saja sangat berharga. Lagi pula, dia masih dalam proses tumbuh dewasa. Darah ki dan esensi dalam mayat-mayat ini sangat penting baginya. Oleh karena itu, dia menghabiskan waktu berkeliling seluruh makam pedang dan menemukan mayat-mayat, menyerap esensi mereka. Di dalam makam pedang yang luas, sebuah senjata surgawi melayang di udara, mencari mayat di mana-mana. Jika orang lain melihat pemandangan ini dan mengetahuinya, mereka mungkin akan terkejut. Namun, efeknya cukup baik. Selama setengah bulan, Chen Heng sedang dalam proses pencernaan. Menggunakan kitab penelan langit untuk melahap asal-muasalnya akan membawa perubahan buruk. Namun, setelah Chen Heng berubah menjadi tubuh pedang kuno, perubahan ini berkurang drastis. Dibandingkan dengan makhluk hidup yang memiliki emosi yang berubah-ubah, tubuh pedang kuno lebih mudah dirawat dan tidak akan terpengaruh oleh terlalu banyak kotoran. Pengaruh yang tersisa bukanlah masalah sulit lagi bagi Chen Heng sendiri dan dapat diselesaikan dengan mudah. Pedang panjang itu melesat menembus udara dan menyapu ke segala arah. Saat berputar, aura di atasnya menjadi semakin kuat. Penyebaran auranya cukup untuk membuat roh-roh pedang di sekitarnya secara naluriah merasakan ketakutan dan gemetar. Setelah itu, 1 bulan lagi berlalu. Di tengah udara, kilat tiba-tiba menyambar dan menghantam dengan dahsyat. Kekuatan petir itu sangat besar. Jika kekuatan di dalamnya dilepaskan sepenuhnya, mungkin akan setara dengan makhluk luar biasa cincin kedua. Dan ini baru permulaan. Berdiri di tempat, roh sejati Chen Heng mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Awan gelap menutupi area tersebut, dan kilat menyambar di mana-mana. Orang bahkan samar-samar dapat melihat istana ilusi menekan dari segala arah. Itu menakutkan.
Aura kehancuran menyebar ke segala arah dan meliputi area ini. Ini juga mengindikasikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bencana bersenjata kedua Chen Hang akhirnya tiba. Image. Saat ini, kurang dari setahun telah berlalu sejak bencana bersenjata pertama Chen Hang. Dalam waktu kurang dari setahun, Chen Hang telah mengalami 2 transformasi berturut-turut dan harus menjalani 2 bencana bersenjata secara berturut-turut. Jika hal seperti itu benar-benar dikatakan, tak seorang pun akan berani mempercayainya. Namun, hal itu sudah terjadi dan tepat di depan matanya. Chen Hang diam-diam menatap langit dan merasakan kekuatan bencana bersenjata. Seperti yang dia duga, itu juga sebuah bencana bersenjata. Namun, bencana bersenjata keduanya jauh lebih kuat daripada senjata surgawi sebelumnya. Semuanya sama dalam segala aspek. Jika Chen Hang mau, dia bisa menunda bencana bersenjata ini untuk sementara waktu. Namun, menurut Chen Hang, hal itu tidak diperlukan. Dia sudah mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Tidak perlu lagi mengulur waktu. Tasno. Gemuruh. Di tengah udara, kilat menyambar dan mengguncang makam pedang. Rasanya seperti naga guntur yang meraung di tempat ini, menyerbu dengan ganas ke arah tubuh pedang di bawahnya. Suara gemuruh terus bergema. Petir terus menyambar dan menghantam pedang panjang itu. Itu seperti palu langit dan bumi yang tak kenal ampun, menempa tubuh Chen Hang berulang kali, memungkinkannya untuk terlahir kembali dan membersihkan kekotoran. Proses ini juga merupakan proses transformasi. Selama proses sambaran petir, kekuatan nomologis yang awalnya terukir di antara langit dan bumi juga akan muncul. Saat bencana bersenjata terus berjatuhan, ia secara bertahap akan terukir pada senjata surgawi. Justru kekuatan nomologis inilah yang membuat senjata surgawi menjadi misterius dan unik. Senjata itu memberi mereka berbagai macam kekuatan yang tak terbayangkan. Chen Hang terdiam, menahan diri dalam diam. Tidak seperti senjata surgawi lainnya yang tidak mengetahui apapun selama masa kesengsaraan, Chen Hang mengetahui manfaat dari bencana bersenjata. Karena itu, dia tidak melawan atau menghindar sepanjang waktu. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Menghadapi kilat itu, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menghadapinya dengan tenang, tanpa sedikit pun ragu. Petir terus menyambar, dan simbol-simbol nomologis muncul di pedang Chen Hang. Simbol-simbol itu saling terjalin membentuk pola-pola rumit seperti simbol-simbol kecil, terhubung dengan pola-pola nomologis sebelumnya. Seiring waktu berlalu, bencana bersenjata menjadi semakin dahsyat. Pada awalnya, kekuatannya hanya sebanding dengan sambaran petir cincin kedua, tetapi pada akhirnya, setiap sambaran petir memiliki kekuatan setara dengan sambaran petir cincin ketiga. Betapapun siapnya Chen Hang dan betapapun kuatnya transformasinya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak tahan lagi. Pada pedang panjang itu, retakan kecil mulai muncul, menunjukkan bahwa tubuh Chen Hang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Chen Hang tidak mempedulikan hal ini. Dia diam-diam menahannya dan fokus pada transformasinya, mempertahankan jiwa sejatinya. Semakin lama semakin banyak retakan dan luka muncul di tubuh Chen Hang. Ketika petir menyambar, bahkan tubuh Chen Hang pun tidak mampu menahannya. Pada saat ini, kilat di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Kilat ini akan melukai parah bahkan seorang makhluk luar biasa cincin ketiga sejati. Chen Hang akhirnya bergerak. Tubuhnya mulai gemetar menghadapi bencana bersenjata yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian, pedang panjangnya menembus udara dan mulai bergerak. Sebuah pedang panjang biasa melesat menembus udara dan mengayun ke segala arah di langit. Akhirnya, pedang itu menerjang petir. Ia telah memasuki tengah-tengah bencana bersenjata dan langsung disambar petir di area tersebut. Kilat menyambar terus-menerus. Serangan yang lebih dahsyat menghantam tubuhnya. Chen Hang tidak terpengaruh. Dia diam-diam mengalirkan sebagian kekuatannya. Segera. Merasakan kilat yang mengamuk di sekitarnya, Chen Hang bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, seluruh kekuatan dalam tubuhnya dikerahkan. Sebagai mantan pendekar cincin ke-8, Chen Hang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, di bawah bencana bersenjata ini, dia sangat merasakan bahwa transformasi yang melekat pada tubuhnya akan segera tiba. Oleh karena itu, ia dengan sigap memanfaatkan kesempatan itu dan langsung terjun ke dalam bencana bersenjata, menjalani baptisan petir. Kilat menyambar, dan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya dipertahankan dalam gerakan Chen Hang semaksimal mungkin untuk menggunakan kekuatan transformasinya guna memperkaya fondasinya. Aura baru mulai muncul. Jika seseorang berada di dekatnya saat ini, mereka akan dapat melihat perubahan pada tubuh Chen Hang. Di bawah tempaan dan pengerasan petir yang dahsyat, warna emas murni muncul pada pedang yang awalnya berlapis glasir di tubuh Chen Hang. Warna keemasan ini sangat terang. Meskipun hanya sedikit, warnanya tampak memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan lebih unik dan menonjol. Bersamaan dengan munculnya cahaya keemasan, aura Chen Hang menjadi semakin unik. Meskipun cahaya keemasan itu hanya berupa titik kecil, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan langsung mengabaikannya. Namun, itu adalah perubahan yang signifikan. Pada level ini, meskipun hanya sedikit, itu tetap sangat berharga. Ini adalah langkah yang sangat penting, dan juga merupakan perubahan kualitatif. Setelah mengambil langkah ini, yang perlu dia lakukan selanjutnya hanyalah mengumpulkan kuantitas. Berbagai macam pikiran melintas di benak Chen Hang, dan pada saat ini, dia akhirnya tersenyum.
Di sekitarnya, bencana bersenjata masih menebar malapetaka. Petir menyambar dengan dahsyat, menghantam pedang Chen Heng. Bang! Suara yang jelas terdengar, bergemuruh saat itu. Di bawah sambaran petir, pedang Chen Heng akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi, dan mulai retak. Ini adalah situasi yang sangat serius. Sampai saat ini, tubuh pedang kuno itu adalah tubuh Chen Heng. Retakan pada pedang kuno itu jelas menunjukkan bahwa Chen Heng telah menderita luka berat dan telah mencapai batas kemampuannya. Namun, Chen Heng tidak merasakan apapun tentang hal ini. Di udara, setelah mencapai tahap ini, petir juga telah mencapai batasnya dan secara bertahap menghilang. Serangan barusan sudah dianggap sebagai batas kemampuan petir di udara. Itu adalah serangan terkuat yang dilancarkan oleh bencana bersenjata kali ini. Setelah serangan ini, tentu saja tidak akan berlanjut. Chen Heng berbalik dan melihat sekelilingnya. Di tempat ini, tanah di bawah kakinya telah menjadi kacau akibat bencana bersenjata. Ada pecahan batu dan pedang patah berserakan di mana-mana. Tampaknya tempat itu dipenuhi kehancuran dan sangat mengerikan. Namun, Chen Heng tidak mempermasalahkannya. Sosoknya melesat, dan dia tiba di simpul energi-energi. Kemudian, dia mulai menyerap energi-energi eksternal untuk memulihkan tubuhnya. Dia memang telah memperoleh banyak keuntungan dari bencana bersenjata sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, dia juga menderita luka parah. Bahkan badan pedang kunonya pun retak. Terlihat jelas betapa seriusnya luka itu. Inilah juga alasan mengapa Chen Heng tidak mengandalkan dirinya sendiri dalam bencana bersenjata sebelumnya, melainkan langsung mengaktifkan energi roh sejatinya untuk mengakhiri bencana bersenjata tersebut. Dengan kekuatannya, tentu saja dia bisa selamat dari bencana bersenjata, tetapi bagaimana setelah itu? Setelah bencana bersenjata, Chen Heng sendiri sudah kehabisan tenaga. Saat itu, dia mungkin akan dijemput oleh seseorang. Daripada itu, lebih baik mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal dan bersikap terus terang. Situasi di hadapannya berbeda. Setidaknya, para kultivator di dunia luar sudah pergi. Chen Heng masih berada di makam pedang. Selama apapun dia, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak perlu khawatir. Sampai batas tertentu, ini adalah salah satu alasan mengapa Chen Heng ingin tinggal di makam pedang dan tidak ingin pergi untuk waktu yang singkat. Lingkungan di dunia luar memang terlalu rumit. Dengan betapa berharganya senjata surgawi, begitu Chen Heng pergi, dia mungkin akan terlibat dalam badai. Saat itu, akan sedikit merepotkan. Daripada begitu, akan lebih baik untuk berkembang di makam pedang terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah dia mencapai level tertentu. Berbagai macam pikiran melintas di benak Chen Heng sebelum ia memejamkan mata. Jiwa sejatinya tenggelam dalam keheningan. Ia terdiam saat bersiap menyerap genki eksternal untuk memulihkan tubuhnya. Badan pedang kunonya telah rusak akibat sambaran petir sebelumnya. Saat ini, bahkan badan pedangnya pun retak, hampir berubah menjadi tumpukan serpihan. Jelas sekali betapa parahnya kerusakan itu. Kerusakan semacam ini tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Kerusakan hanya bisa disembuhkan secara perlahan seiring waktu. Tentu saja, meskipun kerusakannya serius, keuntungannya tetap sama. Dalam bencana bersenjata ini, Chen Heng menggunakan sambaran petir untuk menempa dirinya sendiri, memungkinkan tubuhnya untuk berkembang lebih jauh dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika dibandingkan secara saksama, akan terlihat perubahan besar pada Chen Heng. Pembuluh darah di tubuhnya menjadi lebih dalam dan kompleks, tetapi bahkan materialnya pun tampak berubah dan menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan samar berkedip dan mengembun pada bagian emas di pedang itu. Tampaknya ada kecemerlangan ilahi yang tersembunyi di dalamnya saat cahaya itu melintas. Gelombang riak samar bergelombang. Pedang kuno yang telah diubah oleh Chen Heng perlahan-lahan tenggelam dalam tidur yang dalam. Barulah setelah Chen Heng tertidur lelap, para roh pedang yang tersisa di sekitarnya kembali tenang. Mereka tidak lagi gemetar di bawah aura Chen Heng seperti sebelumnya. Bagi para roh pedang biasa di sekitarnya, Chen Heng, yang telah melewati dua bencana senjata, terlalu menakutkan. Setelah melewati dua bencana bersenjata, seluruh tubuh Chen Heng kini memancarkan aura kehancuran yang samar. Bahkan ada cahaya ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Ada sedikit kekuatan ilahi yang mengalir di dalamnya. Itu sangat ilahi dan luar biasa. Pada saat ini, bahkan manusia biasa yang berdiri di depan Chen Heng pun dapat merasakan bahwa dia luar biasa. Penampilannya yang kusam dan kuno benar-benar hilang. Sebagai roh pedang, roh-roh itu secara alami merasakan lebih banyak hal. Mereka dapat merasakan kekuatan penghancur yang dibawa oleh tubuh Chen Heng, menyebabkan mereka gemetar secara naluriah. Namun, Chen Heng tidak peduli atau memperhatikan hal itu. Dia hanya tertidur lelap sendirian. Dengan bantuan genki yang melimpah di makam pedang, dia mulai memulihkan tubuhnya. Waktu berlalu perlahan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu di makam pedang. Setelah setahun berlalu, tubuh Chen Heng mengalami perubahan besar. Pada pedang kuno itu, rune-rune misterius dan rumit berkelap-kelip, memadat menjadi garis-garis tipis dan penuh teka-teki. Rune-rune itu seolah terukir dengan makna-makna mendalam tentang langit dan bumi. Itu misterius dan unik, membuat seseorang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Seseorang tidak bisa tidak merasakan keluasan makna mendalam dari langit dan bumi. Bagian pedang yang awalnya retak sudah pulih. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan pada keseluruhan pedang.
Secara keseluruhan, Chen Heng tampaknya telah pulih saat ini, dan dia tidak jauh berbeda dari sebelum bencana. Satu-satunya perbedaan adalah bintik emas pada pedang itu tampak begitu terang dan unik. Setelah setahun, titik emas ini tampak semakin padat, tetapi masih lemah dan tidak menempati area yang luas. Chen Heng bisa merasakan perubahannya. Dia memiliki firasat bahwa ketika dia mengubah tubuhnya dan mengubah pedang menjadi emas, tubuhnya akan mengalami transformasi besar. Pikiran itu terlintas di benaknya, lalu tubuhnya bergerak sedikit dan terus maju. Setelah transformasi, Chen Heng dapat dianggap sebagai senjata surgawi yang telah selamat dari dua bencana bersenjata. Senjata surgawi tingkat ini sangat langka di dunia luar. Bahkan bisa dianggap sangat langka. Jika ditempatkan di dunia luar, itu sudah cukup untuk menjadi harta pusaka beberapa sekte besar. Namun, level ini masih belum dianggap sebagai level terbaik di makam pedang ini. Dalam penjelajahannya di masa lalu, Chen Heng telah menemukan banyak tempat berbahaya. Seringkali ada beberapa hal unik di tempat-tempat berbahaya itu, beberapa di antaranya bahkan membuat Chen Heng merasa terancam saat ini. Terdapat senjata surgawi di tempat-tempat itu, dan levelnya mungkin bahkan lebih tinggi daripada Chen Heng saat ini. Target Chen Heng adalah senjata surgawi tersebut. Karena mereka adalah senjata surgawi, mereka pasti memiliki kekuatan hukum yang telah dianugerahkan langit dan bumi kepada mereka. Bahan-bahan yang digunakan menentukan bahwa mereka jauh lebih unggul daripada senjata fana biasa. Entah itu kekuatan hukum, material, atau kekuatan asal dari senjata surgawi ini, semuanya tak diragukan lagi adalah apa yang diinginkan Chen Heng. Alasan mengapa dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena levelnya belum cukup tinggi. Jika dia langsung bertindak tanpa berpikir, dia tidak akan mampu berbuat banyak. Namun sekarang, situasinya jelas berbeda. Pikiran ini terlintas di benak Chen Heng, dan dia terus bergerak maju, tiba di berbagai wilayah. Pada tahun berikutnya, Chen Heng melanjutkan perjalanannya ke makam pedang. Sebagai roh senjata, Chen Heng saat ini tidak diragukan lagi memiliki keunggulan besar dibandingkan dengan makhluk hidup sungguhan. Di makam pedang, sebagai roh senjata dan memiliki roh sejati, Chen Heng dapat merasakan aura roh senjata lainnya. Dia dapat dengan cepat menemukan senjata surgawi yang tersembunyi. Inilah keunggulan unik menjadi senjata surgawi, jauh lebih unggul daripada kultivator manusia di dunia luar. Dengan keunggulan ini, Chen Heng terus menjelajahi berbagai tempat selama setahun terakhir, mencari senjata surgawi dan melahapnya. Seluruh prosesnya persis seperti saat dia melahap pecahan senjata surgawi kala itu. Namun, dibandingkan dengan pecahan senjata surgawi yang utuh memiliki spiritualitasnya sendiri, sehingga jauh lebih sulit untuk dikunyah. Namun, itu hanya sulit dikunyah, bukan tidak mungkin dikunyah. Dalam proses ini, akumulasi dan kekuatan Chen Heng meningkat pesat. Bahkan pemahamannya tentang dunia ini juga meningkat dengan cepat. Senjata surgawi di makam pedang tidak hanya dipelihara oleh makam pedang itu sendiri. Makam pedang itu sendiri tidak memelihara banyak senjata surgawi yang kuat. Senjata-senjata itu dibawa ke sini dari dunia luar atau dilemparkan ke sini oleh penguasa pedang Tengmu, yang membangun makam pedang tersebut. Sebagian besar senjata surgawi ini memiliki pemiliknya. Beberapa di antaranya bahkan memiliki jejak pemilik sebelumnya. Setelah Chen Heng menelan senjata-senjata ilahi ini, ia memperoleh jejak dan warisan tersebut melalui kekuatannya. Para pemilik senjata surgawi sebelumnya tidak diragukan lagi adalah para pahlawan. Mereka adalah para pemimpin berbagai sekte atau orang terpilih dari suatu wilayah. Melalui warisan-warisan ini, Chen Heng tidak hanya memperoleh banyak informasi tentang dunia ini, tetapi juga memperoleh warisan lengkap tentang dunia ini. Ini adalah panen yang melimpah. Dari warisan-warisan ini, dia juga merangkum beberapa hal. Sebagai contoh, sistem luar biasa di dunia ini. Sistem luar biasa di dunia ini juga merupakan sistem kultivasi yang menyerap vitalitas eksternal untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dari tahap pemurnian Qi paling dasar hingga tingkat kelima tahap pemurnian Qi, itu setara dengan tahap magang di dunia dewa. Setelah tingkat ke-9 tahap pemurnian Qi adalah tahap pembentukan fondasi, yang setara dengan cincin pertama. Tahap transformasi roh kurang lebih setara dengan puncak cincin pertama hingga cincin kedua. Setelah tahap transformasi roh, ada tahap inti emas, yang setara dengan cincin ketiga. Setelah tahap inti emas, ada tahap transformasi awal, yang setara dengan cincin keempat. Setelah tahap transformasi awal, selanjutnya adalah tahap dewa. Saat ini Chen Heng belum memiliki warisan yang sesuai, sehingga ia tidak dapat menilai tingkatan setara dengan tahap dewa. Namun, menurut spekulasinya, yang disebut tahap dewa seharusnya berada di sekitar cincin kelima. Jika tahap transformasi awal setara dengan cincin keempat, maka masuk akal jika tahap dewa setara dengan cincin kelima. Hal ini sejalan dengan pemahaman Chen Heng tentang kultivasi. Berdasarkan apa yang telah ia pelajari dari warisan-warisan tersebut, ketika para kultivator di dunia ini mencapai tahap transformasi awal cincin keempat, mereka akan menyelesaikan sebuah sublimasi. Seluruh tubuh mereka akan melahirkan jiwa baru. Bahkan jika tubuh mereka mati, mereka dapat mengandalkan jiwa baru mereka untuk hidup sendiri. Mereka bahkan dapat merebut tubuh orang lain dan menghidupkannya kembali. Deskripsi ini juga memberi Chen Heng perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan. Jika dilihat dari sudut pandang lain, bukankah yang disebut sublimasi dan jiwa yang baru lahir itu adalah proses yang mirip dengan kelahiran roh sejati?
Dalam sistem lain yang telah dipelajari Chen Hang, mereka umumnya akan mengalami perubahan kualitatif pada tingkat cincin keempat dan kemudian melahirkan roh sejati yang baru. Tentu saja, sistem yang berbeda memiliki istilah yang berbeda untuk roh sejati. Beberapa sistem menyebutnya roh sejati, sementara yang lain menyebutnya jiwa ilahi. Dan di dunia ini, tidak ada keraguan bahwa itu adalah jiwa yang baru lahir. Adapun fakta bahwa jiwa yang baru lahir dapat merasuki orang lain, jiwa tersebut dapat dihidupkan kembali bahkan setelah tubuh telah tiada. Hal ini juga sangat sesuai dengan karakteristik roh sejati. Inilah juga alasan mengapa Chen Hang yakin bahwa jiwa yang baru lahir di dunia ini setara dengan roh sejati cincin keempat. Adapun transformasi dewa seharusnya berupa roh sejati yang dapat semakin memperkuat dirinya berdasarkan kelahiran roh sejati. Seharusnya kurang lebih setara dengan roh sejati cincin kelima. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Berdiri diam di tempat, Chen Hang berbalik lagi dan melihat. Di sekelilingnya terbentang pemandangan yang tak terbatas. Tidak ada apapun di sekitarnya. Pedang-pedang yang patah dan besi tua berserakan di mana-mana. Tempat itu tampak sepi dan tak bernyawa. Wajar jika tidak ada kehidupan di sana. Lagi pula, ini adalah makam pedang. Ini adalah dunia yang diciptakan untuk memelihara roh senjata. Tidak ada makhluk hidup sungguhan sama sekali. Tak peduli jam berapapun, dunia ini selalu terasa begitu sepi. Tak banyak yang bisa dikatakan tentang warna-warninya. Namun, jika berada di tempat lain, Chen Hang masih bisa merasakan pikiran para roh pedang lainnya di sekitarnya. Dia bisa merasakan emosi naluriah mereka. Emosi-emosi ini adalah umpan balik dari spiritualitas mereka. Sekalipun spiritualitas roh pedang tidak terlalu tinggi, setidaknya mereka dapat memiliki umpan balik naluriah. Namun, area di depannya ini tidak memiliki emosi tersebut. Segala sesuatu di sekitarnya kosong dan tandus. Satu-satunya pedang yang patah tidak memiliki jejak spiritualitas. Dunia tampak menjadi benar-benar sunyi. Chen Hang memandang pemandangan di depannya dan tidak terkejut dengan situasi di area tersebut. Kemudian, dia terus bergerak maju. Saat dia bergerak maju, aura di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih pekat. Itu adalah aura dahsyat dari senjata surgawi, mirip dengan aura di tubuh Chen Hang, tetapi lebih kuat. Jika Chen Hang, yang telah selamat dari dua bencana bersenjata, tidak dianggap lemah di antara senjata surgawi, maka aura yang terpancar darinya adalah kekuatan yang luar biasa. Jika roh pedang biasa ada di area ini, ia tidak akan mampu menahan aura yang berasal dari senjata surgawi ini. Ia akan langsung hancur di bawah tekanan. Tidak akan ada pengecualian. Inilah juga alasan mengapa daerah ini begitu terpencil, dan tidak banyak roh pedang di sana. Dan pelaku di balik semua ini juga merupakan target yang dicari Chen Hang kali ini. Saat ia melangkah maju, aura keagungan yang ia rasakan semakin intens. Namun, hati Chen Hang tetap tenang. Ia hanya melangkah maju dengan tenang dan sampai di ujung area ini. Di sana terdapat sebuah puncak gunung. Puncak gunung yang tinggi itu tampak seperti telah diratakan oleh seseorang. Puncak gunung itu sangat terang dan rata, bahkan membuat orang merasa sedikit aneh. Ada begitu banyak benda di puncak gunung itu. Hanya ada sebuah pedang panjang berwarna emas yang tertancap di tanah. Badan pedang panjang itu berwarna emas, dengan pola menyerupai naga di atasnya. Pedang itu berkilauan dengan kekuatan dan cahaya yang menyesakkan. Seolah-olah pedang itu memiliki teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipraktikkan dan ditampilkan dalam pikiran seseorang hanya dengan melihatnya. Bahkan ada dewa iblis menakutkan yang berlatih teknik pedang mereka di kehampaan dalam keadaan trans, menebas siapapun yang ada di hadapan mereka. Dalam sekejap, pemandangan mengerikan muncul satu per satu. Akhirnya, mereka berubah menjadi pedang emas panjang dan menebas ke depan. Dengan satu tebasan, baik itu para dewa, iblis, bencana surgawi, istana, atau tempat-tempat suci lainnya, semuanya berubah menjadi ketiadaan dan lenyap di depan matanya. Dengan satu tebasan, seseorang dapat melihat hidup dan mati. Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Aura menakutkan muncul dan menerjang ke depan. Di bawah cahaya yang menerangi pedang, kata-kata Raja Surga tampak sangat jelas. Tak terlupakan hanya dengan sekali lihat. Pedang emas Raja Surga. Sungguh raja di antara semua senjata. Chen Hang berdiri di kejauhan dan diam-diam mengamati pemandangan di depannya. Dia mencoba memahami aura di dalamnya. Setelah sekian lama, dia tersadar dan menghela napas panjang. Pedang emas Raja Langit di hadapannya adalah sesuatu yang pernah ia temukan di masa lalu saat menjelajahi makam pedang. Aura di dalamnya sangat kuat, hampir menakutkan. Dibandingkan dengan senjata surgawi di sekitarnya, pedang emas Raja Langit tampak memiliki sejarah yang gemilang. Meskipun roh senjata di dalamnya telah lenyap, bahkan setetes spiritualitas pun tidak tersisa. Pedang itu masih memiliki aura dominasi yang tak tertandingi, membuat orang merasa kagum. Pedang emas Raja Langit ini adalah senjata surgawi, dan bahkan di antara senjata surgawi lainnya, pedang ini berada di tingkat teratas. Jika tidak, pedang ini tidak akan memiliki aura yang begitu menakutkan. Aura. Namun, senjata surgawi yang begitu kuat tidak memiliki roh senjata. Harus diakui bahwa ini adalah sebuah penyesalan besar. Alasan mengapa senjata surgawi begitu kuat dan berharga adalah karena ia memiliki spiritualitas. Senjata surgawi yang memiliki spiritualitas tidak hanya dapat bekerja sama dengan pemiliknya, tetapi juga dapat berkultivasi sendiri untuk memperkuat dirinya.
Ia merupakan eksistensi yang mandiri. Dan jika tidak memiliki spiritualitas, maka sekuat apapun itu, ia hanya akan menjadi alat dan tidak bisa menjadi harta karun sejati. Namun, untungnya memang demikian. Jika tidak, Chen Heng tidak akan berani datang ke hadapan pedang emas Raja Langit. Dia datang ke sini untuk menyerap keilahian dan kekuatan pedang emas tersebut. Jika roh pedang emas itu masih ada, dia tidak akan mampu mencapai tujuannya. Lagi pula, bahkan dari permukaannya saja, terlihat bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang emas itu sangat kuat. Orang pasti bertanya-tanya tingkat kultivasi atau kekuatan macam apa yang dimiliki pemilik asli pedang emas tersebut. Sekalipun tidak ada roh senjata, tidak ada kehadiran spiritual, dan hampir tidak ada reaksi terhadap apapun, Chen Heng tidak punya pilihan selain datang untuk melakukan persiapan sekarang. Jika dia datang sebelum ini, kecuali dia mengaktifkan kekuatan roh sejatinya, akan sangat sulit baginya untuk mendekati tempat ini, apalagi hal-hal lainnya. Hanya sekaranglah saatnya. Berdiri di tempat yang sama, Chen Heng dengan tenang menatap pedang emas Raja Langit. Dia melihat pola-pola pada pedang itu dan merasakan auranya. Waktu berlalu perlahan dan langit perlahan gelap. Siang berganti malam, tetapi Chen Heng tetap tidak bergerak. Dia sama sekali tidak berniat untuk bergerak. Dia berdiri di sini sendirian dan menemani pedang emas Raja Langit. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Selama setengah bulan ini, aura pada tubuh Chen Heng berubah, secara bertahap mendekati aura pedang emas Raja Langit. Dia memahami makna mendalam dan aura yang terkandung dalam pedang emas Raja Langit, memahami arti mendalam darinya. Ini juga merupakan proses yang panjang. Meskipun pedang emas Raja Langit telah kehilangan spiritualitasnya dan sekarang menjadi benda mati, tingkatnya masih sangat tinggi, dan maknanya yang mendalam sangatlah luar biasa. Sekalipun pedang emas itu diletakkan di depan orang biasa agar mereka mempelajari prinsip-prinsip mendalamnya siang dan malam, mereka mungkin tidak akan mampu memahaminya sepenuhnya. Namun, bagi Chen Heng, itu masih tidak masalah. Kualitasnya sangat tinggi. Dia jauh lebih kuat daripada pedang emas Raja Langit sebelumnya jika dihitung secara serius. Dia juga memiliki roh sejati, jadi dia secara alami memiliki banyak keunggulan dibandingkan orang biasa. Saat ini, dia belajar dengan sungguh-sungguh selama lebih dari 2 bulan sebelum akhirnya berhenti. Selama 2 bulan ini, aura Chen Heng mulai berubah perlahan. Warna emas yang semula tidak terlalu mencolok ini bertambah banyak pada pedang panjang emas tersebut. Meskipun tidak menutupi lebih dari setengah bagian pedang dibandingkan sebelumnya, warna emas itu sekarang terlihat jelas. Pedang itu tidak lagi setipis sebelumnya. Inilah hasil dari kerja keras Chen Heng selama setahun terakhir. Selama setahun terakhir, dia melahap senjata surgawi, melahap asal-usulnya, memurnikan materialnya menjadi tubuhnya sendiri, dan memahami makna mendalam di dalamnya. Tindakan-tindakan ini tentu saja tidak sia-sia. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut sangat efektif, sangat memperkaya fondasi Chen Heng dan membuat kekuatannya saat ini menjadi lebih dahsyat. Saat ini, bahkan jika seorang kultivator inti emas berdiri di depan Chen Heng, dia tetap yakin bahwa dia bisa membunuhnya dengan pedang. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Dan sekarang, bersamaan dengan pemahaman pedang emas Raja Langit, aura unik mulai muncul, tampak di permukaan tubuh Chen Heng. Itu adalah aura yang luas, yang samar-samar mengungkapkan sedikit aura seorang penguasa, seperti pedang yang mendominasi. Aura itu tak terlukiskan dan juga tak terbayangkan. Di hadapan pedang kuno itu, menghadapi aura keagungan yang dipancarkan oleh pedang kuno tersebut, bahkan seorang kultivator tahap Nas Chen Sol pun akan terkejut dan ketakutan, tidak berani mendekati senjata surgawi ini dengan mudah. Inilah perubahan Chen Heng saat ini. Dan ini baru di permukaan saja. Di dalam pedang kuno itu, keuntungan Chen Heng bahkan lebih besar. Kekaburan yang terkandung dalam pedang emas Raja Langit juga merupakan tambahan yang baik bagi Chen Heng. Terutama aura agung yang menyapu ke depan, itu bahkan lebih mengesankan. Dibandingkan dengan kedalaman pedang emas Raja Langit, aura yang terukir pada pedang emas Raja Langit adalah hal yang paling berharga. Itu layak untuk dikenang. Setelah terbangun dari meditasinya dan melihat pedang emas Raja Langit di hadapannya, Chen Heng tak kuasa menahan pikiran ini. Pada saat ini, ia merasa agak terharu. Saat dia terbangun, aura pada pedang kuno itu semakin disesuaikan, menjadi semakin mirip dengan pedang emas Raja Langit. Tentu saja, ini hanya dinilai dari auranya. Jika dilihat dengan mata Chen Heng, masih akan ditemukan banyak perbedaan dan perubahan setelah merasakannya dengan saksama. Ada perbedaan yang sangat besar. Namun, itu sendiri bukanlah apa-apa. Chen Heng sendiri tidak peduli. Dia diam-diam berbalik dan menatap pedang emas Raja Langit di depannya. Setelah memahami apa yang perlu dipahaminya, kini saatnya ia mulai bekerja. Sinar cahaya memancar dari makam pedang, dan aura dahsyat menyebar dari makam pedang tersebut. Jika ada orang luar di sini, mereka akan dapat melihat pemandangan yang unik. Sebuah pedang panjang dan pedang kuno berdiri di puncak gunung yang rata. Aura keduanya secara bertahap menyatu. Seolah-olah sebuah mulut besar telah terbuka dan melahap segala sesuatu di depannya. Saat itu juga, aura pada pedang emas Raja Langit secara bertahap melemah. Kekuatan di dalamnya tampak seperti tersedot oleh sesuatu saat secara perlahan bergerak menuju pedang kuno dan ditelan olehnya. Seiring dengan proses ini, aura pada pedang kuno itu menjadi semakin kuat. Aura dominan yang samar-samar berkibar. Pedang emas Raja Langit tidak melawan tindakan Chen Heng.
Ini karena pedang itu tidak memiliki spiritualitas. Saat ini, pedang itu hanyalah benda mati. Sebagai benda mati, tentu saja ia tidak akan bereaksi terhadap segala sesuatu di dunia luar. Sekalipun seseorang menyerap kekuatannya, hasilnya akan tetap sama. Tidak akan ada perlawanan aktif. Paling-paling, itu hanya akan berupa penolakan secara naluriah. Namun, hal ini bukanlah masalah besar di mata Chen Hang. Hal itu dapat dengan mudah diatasi, terutama karena dia sengaja mengenakan penyamaran sebelumnya. Selama periode itu, pemahamannya memungkinkan dia untuk membawa secerca aura unik dari pedang emas Raja Langit. Hal ini juga memungkinkan pedang emas Raja Langit untuk tidak menolaknya, sehingga dia berhasil. Hal ini juga disebabkan karena pedang emas Raja Langit tidak memiliki spiritualitas, sehingga ia berani melakukan hal ini. Jika tidak, jika itu adalah senjata surgawi yang memiliki spiritualitas, ia pasti akan memberikan perlawanan sengit saat ini atau bahkan menebasnya dengan pedang. Waktu berlalu perlahan. Seiring berjalannya waktu, aura pada pedang emas Raja Langit secara bertahap melemah. Pedang kuno itu menyerap kekuatan dan keilahian tersebut. Pada saat itu, segalanya sudah hancur. Kesadaran Chen Hang juga jatuh ke dalam keadaan pencerahan yang mendalam. Saat tanda pedang emas Raja Langit merasuk ke dalam tubuhnya, warisan pedang emas Raja Langit pun ikut datang dan diterima oleh Chen Hang. Dalam benaknya, berbagai macam teknik pedang dipraktikkan. Secara samar-samar, seolah-olah sosok pria tinggi dan gagah muncul. Dia memegang pedang emas Raja Langit dan mulai mengayunkannya dengan bebas. Dia bergerak maju tanpa ragu. Di sepanjang jalan, terlepas dari apakah itu dewa, iblis, atau apapun, semuanya berlumuran darah dan jatuh di depannya. Di antara setiap tindakan, aura dominan yang tak terlukiskan muncul di tempat ini. Itu adalah warisan dari pedang emas Raja Langit. Ledakan. Berbagai inspirasi melintas di benak Chen Hang seolah guntur bergemuruh. Sejumlah besar informasi meledak di benaknya dan muncul. Dibandingkan dengan senjata surgawi yang telah ditelan Chen Hang, warisan yang terkandung dalam pedang emas Raja Langit tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dan lebih rumit. Chen Hang bahkan menduga bahwa penguasa pedang Tengu sendirilah yang mengalahkan pemilik pedang emas Raja Langit. Jika tidak, mengapa pedang itu berperilaku seperti ini? Bahkan roh benda di dalam pedang emas Raja Langit pun telah lenyap. Aura mengerikan perlahan-lahan muncul. Seiring waktu berlalu, aura pada pedang emas Raja Langit mulai melemah. Pada akhirnya, bahkan pedang panjang itu sendiri pun tidak dapat dipertahankan. Ketika kekuatan ilahi dalam pedang emas Raja Langit sepenuhnya terserap dan kehilangan penopangnya, retakan pada pedang panjang itu mulai berubah dan membesar. Retakan. Terdengar suara lembut. Sebuah retakan samar muncul di pedang panjang itu. Awalnya, retakan itu sangat lemah, tetapi kemudian terus menyebar dan menutupi seluruh pedang panjang tersebut. Pedang emas Raja Langit hancur total, berubah menjadi tumpukan pecahan kecil yang jatuh ke tanah. Tepatnya, pecahan itu mendarat di depan mata Chen Hang. Suara nyaring pedang emas Raja Langit yang patah membangunkan Chen Hang dari lamunannya. Kemudian, dia menatap pedang emas Raja Langit, menggelengkan kepalanya tanpa suara, menghela napas, dan melanjutkan perjalanannya. Intisari dari pedang emas Raja Langit telah diserap olehnya, baik itu warisan maupun kekuatannya. Tapi ini bukanlah akhir. Bahkan tanpa dukungan warisan dan kekuasaan, tumpukan pecahan di hadapannya ini tetap merupakan material terbaik. Tampaknya tumpukan ini mengandung makna mendalam tentang jalan surga dan bumi. Ini adalah emas ilahi yang lahir dari surga dan bumi. Sangat berharga. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilewatkan. Dengan demikian, Chen Hang terus bergerak dan mulai menyerap tumpukan pecahan tersebut. Serangkaian suara tajam terdengar. Di depannya, pecahan-pecahan pedang emas Raja Langit menghilang dan terserap ke dalam tubuh Chen Hang. Entah karena alasan apa, kilat muncul dan menyebar ke segala arah di udara. Kemudian, kilat itu tiba-tiba jatuh. Chen Hang mengangkat kepalanya dan memandang kilat yang menyambar. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah sudah waktunya lagi? Dia memandang langit. Di langit, gelombang awan gelap tampak sangat padat. Saat ini, awan-awan itu tampak semakin padat. Tampaknya ada gelombang kilat yang menimbulkan kekacauan di dalamnya, seolah-olah akan meletus. Melihat pemandangan di depannya, secerca pemahaman terlintas di hati Chen Hang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bencana bersenjata ketiganya akan segera tiba. Jika dihitung waktu, memang sudah hampir tiba. Sepanjang tahun ini, dia terus-menerus melahap berbagai macam senjata surgawi, menjarah kekuatan ilahi di dalamnya dan melahap material untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar akumulasi. Ini adalah akumulasi dari melahap senjata surgawi lainnya. Kekuatannya sudah sangat besar sejak awal. Setelah melahap pedang emas Raja Langit di depannya, Chen Hang mencapai titik kritis dan akan memulai bencananya. Tentu saja, masih ada waktu tersisa. Menurut perkiraan Chen Hang, dia masih memiliki 1 atau 2 bulan lagi untuk melampaui bencana. Itu cukup baginya untuk menyelesaikan apa yang sedang dia kerjakan. Area di depannya adalah wilayah pedang emas Raja Langit. Hanya ada sedikit roh pedang di sekitarnya, dan energi gen sangat padat. Sangat cocok baginya untuk melampaui bencana. Berbagai macam pikiran melintas di benak Chen Hang. Dia terus terhanyut dalam keheningan dan mulai fokus untuk melahap pedang emas Raja Langit. Begitu saja, 2 bulan lagi berlalu.
Ketika fragmen terakhir dari pedang emas Raja Langit menghilang dan menyatu ke dalam tubuh Chen Hang, bencana bersenjata di udara akhirnya akan menimbulkan malapetaka. Kilat menyambar perlahan dan menghantam Chen Hang dengan dahsyat. Saat kilat menyambar tubuh Chen Hang, terdengar suara yang jelas seperti logam yang berbenturan dengan logam. Jika diperhatikan dengan saksama, terlihat bahwa tubuh Chen Hang telah mengalami perubahan besar. Setelah melahap berbagai senjata surgawi di sepanjang jalan, dan bahkan pedang emas Raja Langit, lebih dari separuh tubuh Chen Hang telah berubah menjadi emas. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari kaca emas, dan sangat indah. Namun, terlepas dari parasnya yang cantik, kualitas yang solid sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya. Tidak peduli bagaimana petir menyambar di udara, pedang kuno itu sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah tidak terkena dampaknya sama sekali. Performa ini jauh lebih baik daripada dua armat Catastrophe sebelumnya. Tentu saja, ini bukan karena armat Catastrophe telah melemah. Bahkan, sebagai armat Catastrophe ketiga Chen Hang, kekuatan armat Catastrophe ini sangat kuat. Sebelumnya, satu sambaran petir saja sudah cukup untuk melukai makhluk tingkat cincin ketiga dengan parah. Namun, ancaman itu masih belum sebanding dengan kondisi Chen Hang saat ini. Tubuh Chen Hang telah mengalami perubahan kualitatif, menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sekuat dan semenakutkan apapun petir di udara, tetap saja tidak banyak yang bisa dilakukannya terhadap Chen Hang. Gelombang suara jernih meletus, dan kekuatan yang menakutkan menghilang. Banyak tanda muncul di tubuh Chen Hang lalu menghilang. Seluruh proses itu sepertinya sedang menempa dirinya. Kilat di depannya bagaikan palu langit dan bumi yang menakutkan yang menempa Chen Hang. Kilat itu mengubah tubuhnya dan menanamkan hukum serta kekuatan langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Rune-rune kecil muncul dan menutupi tubuh Chen Hang. Tubuh Chen Hang terlempar ke langit dan memasuki bencana bersenjata pada suatu saat. Kemudian, ledakan-ledakan mengerikan terus bergema. Kali ini, bencana bersenjata Chen Hang berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Fluktuasi energinya bahkan lebih mengerikan. Sangat mengerikan. Bencana bersenjata ini berlangsung selama 2 hari 2 malam. Akhirnya, bencana itu berakhir. Tanah di sekitarnya sudah berantakan. Namun, gunung tempat pedang emas Raja Langit berada masih utuh. Tampaknya tidak ada banyak perubahan. Chen Hang turun dari langit dan mendarat kembali di gunung. Dia mulai memulihkan diri. Jika diperhatikan dengan saksama, tubuh Chen Hang sangat bercahaya. Tampaknya ada cahaya ilahi yang berkelap-kelip di tubuhnya. Cahaya ilahi yang tak terbatas muncul, membuatnya tampak seperti pedang surgawi legendaris, memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan segalanya. Namun, meskipun begitu menakutkan, beberapa retakan masih muncul di tubuh Chen Hang. Beberapa di antaranya bahkan sangat mengerikan. Ini juga membuktikan sesuatu. Dalam perang sebelumnya, Chen Hang masih terluka. Dia tidak selamat tanpa cedera. Namun, dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, kondisinya jauh lebih baik kali ini. Setelah jatuh dari langit, Chen Hang kembali terdiam. Kali ini ia siap mencerna keuntungan yang didapat dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Akibatnya, aura destruktif yang memenuhi area tersebut perlahan menghilang. Aura menakutkan yang hanya dimiliki oleh Chen Hang juga perlahan surut, memungkinkan area tersebut kembali damai. Tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Dunia tampaknya telah kembali damai. Semuanya pulih dengan cepat dan berkembang secara bertahap. Begitu saja, 3 tahun lagi berlalu. Setelah 3 tahun, tubuh Chen Hang telah memudar, kembali ke penampilan berkarat dan tanpa hiasan seperti dulu. Ini adalah penyamaran naluriah Chen Hang. Akan seperti ini ketika dia sedang bermetamorfosis. Dan pada hari ini, aura yang tak dapat dijelaskan menyebar, memengaruhi seluruh makam pedang. Merasakan aura Genki yang aneh itu, Chen Hang pun tersentak bangun, tersadar dari keheningannya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Ia melihat sebuah pintu emas perlahan terbuka di pandangannya. Pintu menuju dunia luar telah terbuka sekali lagi. Apakah saatnya tiba lagi? Berdiri diam di puncak gunung, Chen Hang terbangun oleh aura dari dunia luar. Ia tak kuasa mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Di bawah tatapannya, tampak sebuah pintu emas perlahan terbuka di kejauhan. Sebuah dunia baru muncul di dalamnya, dan itu terlihat jelas di depan mata Chen Hang. Itu adalah dunia luar. Dunia itu sangat terang, dan fluktuasi nomologis di dalamnya pun sama. Bagi Chen Hang, semuanya sangat jelas. Setelah beberapa tahun, jalan penghubung antara dunia luar dan makam pedang tampaknya telah terbuka kembali. Namun, Chen Hang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika dia ingat dengan benar, masih ada jarak waktu sekitar 5 tahun lagi. Menurut Sekte Pedang Qianghua, makam pedang hanya dapat dibuka setelah 5 tahun. Namun, masih ada beberapa bulan sebelum 5 tahun berlalu. Pembukaan makam pedang dipercepat. Pikiran ini terlintas di benak Chen Hang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar menatap ke depan, memandang ke daratan. Fluktuasi aura Genki yang kuat muncul di tanah di depannya. Setelah itu, sesosok muncul. Seorang pemuda berjubah putih muncul di makam pedang. Dia berdiri di sana dan memandang makam pedang dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah merencanakan selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil memasuki makam pedang ini. Pemuda itu memandang makam pedang di depannya dengan senyum di wajahnya sambil berkata pelan. Di belakangnya, pintu emas terbuka dan beberapa sosok keluar.
Mereka semua adalah sosok-sosok dengan aura yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang begitu kuat sehingga mereka telah mencapai puncak tahap transformasi roh. Merasakan pemandangan di depannya, Chen Heng diam-diam mengerutkan kening. Gerbang susunan di depannya jelas berbeda dari sebelumnya. Ketika pintu makam pedang dibuka terakhir kali, Chen Heng ingat dengan jelas bahwa kultivasi mereka yang masuk tidak tinggi. Selain Song Qingruo, tidak ada kultivator tahap transformasi roh lainnya. Namun kali ini, tingkatannya jauh lebih tinggi. Sejak awal, pemuda berjubah putih itu, tak seorang pun yang masuk berada di bawah tahap transformasi roh. Dari aura menakutkan orang-orang itu, banyak di antara mereka bahkan berada di atas tahap transformasi roh. Hanya saja, untuk memasuki makam pedang ini, mereka secara paksa menekan tingkat kultivasi mereka dan masih berada di tahap transformasi roh. Tidak masalah jika tingkat kultivasinya sedikit kurang, tetapi melihat aura di tubuh orang-orang ini, tampaknya cukup bagus. Mereka tampaknya bukan berasal dari Sekte Pedang Qianghua, melainkan agak mirip dengan para kultivator dari Sekte Dunia Bawah. Apa yang sedang terjadi? Chen Heng diam-diam mengerutkan kening dan agak bingung dengan situasi tersebut. Namun, sangat jelas bahwa pemandangan di depannya bukanlah pemandangan biasa. Kemungkinan besar sesuatu yang besar akan terjadi. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Heng. Setelah berpikir sejenak, aura di tubuhnya semakin redup dan menghilang. Pada saat ini, Chen Heng telah sepenuhnya menahan auranya. Ketika auranya menghilang, dari luar ia tampak seperti senjata biasa. Sikap pihak lain tampak agak menakutkan. Chen Heng juga tidak yakin apakah pihak lain itu datang untuknya. Meskipun Chen Heng merasa kemungkinan itu sangat kecil. Di depannya, aliran Genki mengamuk dan bergejolak ke segala arah. Pemuda berjubah putih itu berdiri di tempatnya dan merasakan gelombang Genki di makam pedang. Ia tak kuasa menahan napas dan sedikit mabuk karenanya. Seperti yang diharapkan dari makam pedang yang ditinggalkan oleh penguasa pedang Tengu. Makam ini memang unik. Lonjakan Genki seperti ini sangat jarang terjadi di dunia saat ini. Kita tidak datang ke tempat yang salah. Dia berkata pelan dengan senyum tipis di wajahnya. Sesaat kemudian, dia melangkah maju dan tiba di depan. Sosoknya dengan cepat menghilang dan tiba di area lain hanya dalam sekejap. Itu adalah area datar dan terpencil lainnya. Ada besi tua di mana-mana, dan tidak ada spiritualitas sama sekali. Tidak diragukan lagi, area ini unik. Area ini agak mirip dengan area tempat pedang emas Raja Langit berada sebelumnya. Tidak ada jejak sedikit pun dari roh pedang lainnya. Namun, alasan mengapa daerah tempat Chen Heng berada sebelumnya seperti ini adalah karena penindasan jangka panjang terhadap pedang emas Raja Langit di masa lalu. Adapun area di depannya, dia tidak tahu apa alasannya. Setelah tiba di sini, pemuda itu merasakan aura samar di sekitarnya, dan ekspresi nostalgia muncul di wajahnya. Inilah tempatnya. Ekspresi nostalgia muncul di wajahnya sebelum dia menghela napas pelan, sekteku membutuhkan waktu 50 tahun dan begitu lama untuk akhirnya menemukan tempat ini. Keinginan yang telah lama diidamkan sekte saya selama ribuan tahun akhirnya dapat terwujud hari ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Fluktuasi Genki dihasilkan, menarik rune di sekitarnya dan menimbulkan reaksi yang sangat besar. Seketika, tanah mulai bergetar, dan Genki di sekitarnya pun mulai melonjak. Terjadi reaksi yang tidak biasa. Di area di depannya, terdapat formasi sihir yang sangat kuat yang menyembunyikan benda di bawahnya. Dan sekarang, dengan kedatangan pemuda itu, formasi sihir tersebut diaktifkan sekali lagi, menampakkan dirinya kembali. Sinar cahaya redup berkelap-kelip saat menyebar di area tersebut. Samar-samar, sebuah keagungan yang menakutkan muncul. Aura itu membuat jantung berdebar secara naluriah dan menimbulkan rasa takut. Setelah itu, bumi bergetar. Kehidupan yang tersembunyi di bawahnya mulai menampakkan diri, memperlihatkan wujud aslinya. Yang mengejutkan, itu adalah mayat-mayat. Di bawah formasi magis, mayat-mayat muncul satu demi satu. Ada aura yang tak terlukiskan yang muncul pada mereka. Dibandingkan dengan mayat biasa, mayat-mayat di hadapannya memiliki aura yang tidak biasa. Aura pada tubuh mereka berbeda dari aura orang biasa. Aura itu samar-samar beresonansi dengan hukum langit dan bumi. Seolah-olah mereka adalah bagian dari hukum-hukum tersebut. Image. Tubuh Buddha, tubuh orang suci, tubuh iblis, total 8 tubuh berkumpul di sini. Ada cukup banyak persembahan di sini. Melihat mayat-mayat di bawah kakinya, senyum tipis muncul di wajah pemuda itu. Dia berkata, selain asal-usul tubuh pedang, seharusnya cukup untuk digunakan sebagai pengorbanan. Biarkan senjata surgawi terbangun. Saat suara pria itu memudar, sekelompok orang berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka melangkah maju dan membawa keluar orang yang diikat itu. Ia adalah seorang wanita berpenampilan anggun dengan aura dingin. Ia tak lain adalah murid nomor 1 dari Sekte Pedang Qianghua, Song Qingruo, yang memiliki bakat pedang bawaan. Namun, dibandingkan biasanya, aura Song Qingruo telah berubah drastis. Saat ini, dia tidak lagi memiliki pembawaan yang biasa. Auranya tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Terdapat banyak luka berdarah di sekujur tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia mengalami luka parah. Setelah diangkat oleh kerumunan, Song Qingruo dengan susah payah mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah putih di depannya. Matanya memancarkan api saat dia berkata, Huo Changliu, kau. Junior Song, mengapa kau peduli?
Menghadapi kemarahan Song Qingruo, pemuda itu hanya tersenyum. Setelah itu, ia menundukkan kepala dan berbicara dengan suara lembut, aku selalu seperti ini. Aku bersembunyi di Sekte Pedang Qianghua demi makam pedang. Adikku, mengapa kau harus begitu marah? Untuk makam pedang. Song Qingruo tertawa dingin. Setelah itu, dia menatap banyak mayat di lubang di hadapannya dan bertanya, mayat-mayat siapakah ini? Kau merencanakan dan membunuh begitu banyak orang terpilih lalu membawa mereka ke sini untuk dijadikan tumbal hanya untuk membangkitkan senjata surgawi legendaris. Apalagi? Huo Changliu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak, mengapa aku bersembunyi di Sekte Pedang Qianghua? Adikku, kau benar-benar mengejutkanku. Dia berbalik dan menatap Song Qingruo, lalu tersenyum dan berkata, kupikir tubuh pedang bawaan itu sangat langka, bahkan di dunia yang berada di puncak kejayaannya. Aku tidak menyangka akan ada satu lagi di Gunung Selatan. Sumber asli Anda dapat menempati peringkat 3 teratas di antara semua sumber asli yang dikumpulkan. Tahukah kamu betapa terkejutnya aku saat melihatmu? Senyum muncul di wajahnya saat dia menatap Song Qingruo di depannya dan berkata dengan lembut. Jadi, kau bersekongkol untuk menjadi murid langsung Sekte Pedang Qianghuaku dan bahkan menghalangiku ketika aku mencapai tahap transformasi roh, menyebabkan aku gagal. Ekspresi Song Qingruo sedingin es. Matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap tajam Huo Changliu di depannya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin saya bisa berhasil dengan begitu mudah? Huo Changliu menghela napas pelan dan berkata, meskipun Sekte Pedang Qianghua tidak dianggap sebagai sekte tingkat atas, sekte ini tetaplah salah satu dari 5 sekte di Gunung Selatan. Dalam keadaan normal, tidak akan semudah ini bagiku untuk menangkapmu. Hanya dengan bergabung dengan Sekte Pedang Qianghua dan mendapatkan kepercayaanmu, aku bisa melakukannya dengan mudah. Tapi karena keadaan sudah sampai seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan menatap Song Qingruo di hadapannya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Junior Song, tenanglah. Kita berada di sekte yang sama. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Intinya, esensi pedangmu akan tetap ada. Song Qingruo tidak mengatakan apapun. Matanya tertuju pada Huo Changliu. Sekalipun dia tidak akan membunuhnya, mengingat situasinya, begitu dia dimurnikan dan esensi pedang di dalam tubuhnya dimurnikan, dia bisa dikatakan lumpuh. Akan sulit baginya untuk mempertahankan tingkat kultivasinya semula, tetapi dia bahkan mungkin menjadi cacat, dan dia tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan kultivasi lagi. Tindakan Huo Changliu bahkan lebih tak tertahankan bagi sang terpilih seperti Song Qingruo daripada membunuhnya secara langsung. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini. Pemenang mengambil semuanya. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Huo Changliu. Di mana Xiao Han? Sudah sampai seperti ini. Apakah kamu masih peduli padanya? Junior Song, kau benar-benar peduli pada Junior Xiao seperti biasanya. Huo Changliu berdiri di tempatnya dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Song Qingruo. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku memang mengirim seseorang untuk membunuhnya. Hanya saja aku belum melihat jasadnya. Song Qingruo berdiri di sana dengan perasaan sedih. Ketika mendengar kata-kata Huo Changliu, awalnya dia merasa gugup, lalu menghela napas lega. Seperti yang kupikirkan, Song Junior benar-benar peduli pada Xiao Junior. Huo Changliu berdiri di sana dan mengamati reaksi Song Qingruo. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum lembut, seolah sedang berpikir keras. Dia menyelamatkan hidupku. Ekspresi Song Qingruo dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Huo Changliu. Dia berkata, apa sebenarnya yang kau lakukan? Mengapa kamu menyerangnya? Awalnya, saya tidak berniat menyerangnya. Huo Changliu menggelengkan kepalanya dan berkata pelan. Nada suaranya sedikit menyesal. Hanya saja dia tahu terlalu banyak dan terlalu percaya diri. Dia sedang mencoba menyelidiki sesuatu. Saya juga sangat menyesal tentang ini, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Tetapi karena keadaan sudah sampai seperti ini, itu tidak penting lagi. Dia berbalik dan menatap Song Qingruo di depannya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Junior Song, silakan pergi. Begitu selesai berbicara, suaranya terdengar sangat lembut. Suara itu menyebar ke segala arah dan sampai ke telinga Song Qingruo. Mengikuti ucapan Huo Changliu, segala sesuatu di depannya pun mulai berubah. Formasi arai di area tersebut dengan cepat terbuka, dan cahaya terang memancar dari dalamnya, menyelimuti seluruh area. Gambar ilusi pedang panjang muncul di area tersebut. Itu adalah pedang panjang ilusi, dan seluruh badannya terbentuk dari banyak rune. Gambar itu memancarkan perasaan tidak nyata yang tak dapat dijelaskan. Namun, ada nuansa realitas baru dalam ilusi ini, yang membuat orang merasa bahwa itu sangat unik. Terlepas dari itu, kekuatan ini nyata dan tidak nyata. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Sejak hantu pedang panjang itu turun, aura di sekitarnya berfluktuasi. Jika seseorang memperluas bidang pandangannya dan menempatkannya di seluruh makam pedang, mereka akan menemukan bahwa pada saat itu, energi gen di seluruh makam pedang sedang berfluktuasi. Seolah-olah ada kekuatan unik yang menariknya ke tempat ini. Dan penyebab semua ini tak lain adalah pedang panjang ilusi di depan. Pedang itu menyerap genki dan kekuatan seluruh makam pedang untuk menutupi kekurangannya sendiri.
Tidak hanya itu, selain pedang panjang ilusi, semua peti mati di sampingnya juga telah berubah. Mayat-mayat itu bercahaya. Asal-muasal mayat-mayat itu berkobar, melonjak menuju pedang panjang di depannya. Dalam sekejap, rune muncul, dan hukum yang mendalam ditampilkan, memberikan orang-orang perasaan menakutkan seolah-olah mereka sedang menghadapi dunia. Melihat kekuatan pedang itu, bahkan Song Qingruo pun takjub dan tubuhnya mulai bergetar. Dia adalah seorang yang terlahir dengan tubuh pedang, dan dia sudah memiliki kedekatan yang kuat dengan roh senjata. Karena itu, dia langsung merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang tersebut. Meskipun pedang itu ilusi, perasaan yang ditimbulkannya terlalu menakutkan. Begitu dilepaskan, kemungkinan besar pedang itu dapat menghancurkan seluruh makam pedang dan mencapai keadaan yang mengerikan. Ini, pedang Buddha. Melihat pedang ilusi itu perlahan terbentuk, tubuh Song Qingruo bergetar, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Itu benar. Huo Changliu mengangguk dan tersenyum, sejak zaman dahulu, telah ada perbedaan antara langit, bumi, dan manusia. Sama seperti pedang Qiong dari Sekte Pedang Qiong, mereka yang selamat dari perang dan menjadi senjata surgawi akan menjadi senjata surgawi fana. Adapun senjata surgawi langit dan bumi, senjata-senjata itu terbentuk dari langit dan bumi. Masing-masing memiliki asal-usul yang unik. Kapanpun, bahkan jika tubuhnya hancur, asal-usulnya akan tetap ada di dunia dan tidak akan lenyap. Pedang Buddha di hadapan kita adalah salah satunya. Sambil berbicara, dia berbalik dan memandang pedang Buddha yang perlahan terbentuk di depannya. Dia menghela napas, 10.000 tahun yang lalu, pemilik pedang Buddha bertarung dengan penguasa pedang Tengu. Mereka berdua bertarung di hutan belantara. Pada akhirnya, pedang Buddha patah, dan ahli pedang Tengu menjadi yang mulia surgawi. Namun, sebagai senjata surgawi bumi, meskipun pedang Buddha patah, asalnya akan tetap ada dan tidak akan hilang. Setelah bertahun-tahun mencari, sekteku akhirnya menemukan pedang Buddha di tempat ini. Meskipun pedang Buddha ditemukan, pedang itu sudah patah. Hanya tersisa bagian asalnya, yang disegel oleh makam pedang. Oleh karena itu, pedang itu tidak bisa dibawa pergi. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan memadatkan tubuhnya dan mengambil bentuk baru. Hanya dengan cara itu ia tidak akan dibatasi dan ditekan oleh makam pedang. Dia berbicara pelan dan menceritakan kepada Song Qingruo sejarah pedang panjang yang ada di hadapannya. Jadi, kau berencana menyelinap ke Sekte Pedang Qiong dan menggunakan lorong rahasia antara Sekte Pedang Qiong dan makam pedang untuk mencapai tujuanmu. Di hadapannya, Song Qingruo berbicara dengan dingin. Matanya tertuju pada Huo Changliu. Itu benar. Huo Changliu mengangguk. Dia tidak membantah perkataan Song Qingruo. Sebaliknya, dia mengakui, berdasarkan hasil saat ini, saya memang benar. Junior Song, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Mengatakan. Dia berbalik dan menatap Song Qingruo di depannya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan lembut. Jika Anda tidak memiliki hal lain, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Begitu dia selesai berbicara, ki di sekitarnya langsung berubah. Di bawah kendali orang-orang di sampingnya, formasi di depan mereka mulai berubah. Di luar 8 peti mati itu, sebuah posisi baru dikosongkan. Sebuah gaya tarik yang sangat besar terpancar, langsung menarik seluruh tubuh Song Qingruo dan mendarat di posisi tersebut. Kemudian, rune misterius melesat di udara dan menahan Song Qingruo di sana. Mereka mulai memurnikan asal-usulnya dan perlahan mengekstraknya. Tidak diragukan lagi, ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Bahkan lebih menyakitkan daripada mencabut jantung sendiri dan mematahkan tulang. Wajah Song Qingruo dengan cepat memucat, kehilangan semua warnanya. Namun demikian, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun dan diam-diam menahan rasa sakit itu. Huo Changliu memandang sosok Song Qingruo dengan sedikit kekaguman. Kemudian, ia tak kuasa menggelengkan kepalanya. Sayangnya. Entah itu kemauan keras atau bakat, kamu adalah yang terbaik, Song Junior. Sayang sekali kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang sama. Dia menghela napas pelan dan berkata, bahkan jika tidak terbatas pada Gunung Selatan, Song Qingruo tetaplah seorang jenius mutlak di daerah-daerah makmur dengan banyak urat spiritual. Tubuh pedang bawaannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa takjub. Sayangnya, statusnya sebagai putri dari pemimpin Sekte Pedang Qiong telah menentukan posisinya sampai batas tertentu. Belum lagi pedang Buddha telah dihidupkan kembali. Bagi Huo Changliu, dibandingkan dengan Song Qingruo, pedang Buddha di hadapannya jauh lebih penting. Karena itu, dia berbalik dan melihat ke depan, mengamati pedang Buddha yang perlahan-lahan menjelma di hadapannya. Rune-rune beterbangan ke segala arah dan akhirnya berkumpul di pedang di hadapannya untuk membantu pedang itu mengambil bentuk. Pembuatan pedang Buddha tidak sesederhana kelihatannya. Ratusan tahun yang lalu, orang-orang di balik Huo Changliu telah menemukan tempat di mana pedang Buddha disembunyikan, tetapi mereka tidak segera mengambilnya. Selama ratusan tahun ini, mereka mengumpulkan berbagai material dari seluruh penjuru dan mengisinya ke dalam pedang Buddha. Kemudian, mereka mencari ke seluruh tempat dan bahkan menggali banyak mayat dewa kuno. Akhirnya, mereka mengumpulkan asal-usul dari berbagai wujud fisik tersebut. Seluruh proses tersebut membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai kemudahan seperti sekarang. Namun, semua itu sepadan. Saat berdiri di sana, Huo Changliu menatap pedang Buddha yang perlahan-lahan terbentuk di hadapannya dan aura menakutkan di sekitarnya.
Pikiran ini terlintas di benaknya. Sebagai senjata surgawi bumi, pedang Buddha dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara senjata surgawi bumi lainnya. Setelah terbentuk, bahkan jika seorang kultivator biasa mendapatkannya, itu sudah cukup baginya untuk melangkah ke jalan sang terpilih. Mulai saat itu, akan mudah untuk mencapai terobosan. Faktanya, sebagai salah satu senjata surgawi bumi tingkat atas, pedang Buddha sendiri ditujukan untuk alam pemujaan surgawi. Setelah memperoleh pedang Buddha, meskipun tidak ada jaminan bahwa seseorang akan dapat memasuki alam pemujaan surgawi, tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan memiliki lebih banyak harapan. Dan ini sudah cukup. Ini adalah senjata surgawi yang didambakan oleh banyak kultivator. Jika Huo Changliu bisa mendapatkannya, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam jalan hidupnya di masa depan. Apapun situasi yang dihadapinya, dia akan mampu menghadapinya secara langsung. Dengan pemikiran itu, hatinya menjadi tenang, dan dia terus menatap ke depan. Waktu berlalu perlahan. Di tempat itu, Huo Changliu menatap pemandangan dengan serius. Matanya tertuju ke sana, dan dia tampak gugup tanpa alasan yang jelas. Tentu saja, kegugupan ini sangat wajar. Pedang Buddha di hadapan mereka adalah sesuatu yang telah mereka nantikan selama ratusan tahun. Untuk mewujudkan pedang Buddha yang ada di hadapan mereka telah mempersiapkannya selama ratusan tahun. Sepanjang perjalanan, mereka telah merencanakan dan merancang dengan upaya yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang mereka miliki saat ini. Jika mereka bahkan tidak berhasil, itu akan menjadi situasi yang merugikan bagi mereka. Mendengar itu, semua orang menatap pintu dengan sangat gugup. Suasana tegang pun tercipta. Untungnya, pemandangan di depan mereka tidak mengecewakan. Seiring waktu berlalu, asal-usul 9 konstitusi unik, termasuk Song Qingruo, perlahan-lahan diekstraksi dan digabungkan ke dalam pedang panjang ilusi di hadapan mereka. Dan seiring berlanjutnya tindakan ini, pedang dari tubuh Buddha secara bertahap menjadi nyata, seolah-olah akan terbangun dan mengambil bentuk aslinya. Ledakan. Kilat menyambar ke segala arah. Samar-samar, tampak awan gelap menyelimuti area tersebut, seolah-olah langit sedang gentar dan marah. Kilat menyambar terus-menerus, mengenai tubuh pedang Buddha yang ilusi. Namun, kilat tersebut tidak menimbulkan riak apapun. Sebaliknya, seolah-olah kilat itu diserap olehnya. Seluruh kekuatan kilat lenyap. Ia menyatu ke dalam tubuh pedang Buddha. Bencana bersenjata. Tidak, ini bukanlah bencana bersenjata, melainkan munculnya aura pedang Buddha dan hubungannya dengan Genki di dunia luar. Namun demikian, petir itu sangat menakutkan, tidak kalah dahsyatnya dengan bencana senjata kedua dari banyak senjata surgawi. Tetapi, dibandingkan dengan level pedang Buddha, bencana senjata kedua jauh lebih rendah. Bagus, sangat bagus. Melihat pedang Buddha yang perlahan-lahan terbentuk, mata Huo Changliu semakin berbinar. Pada saat ini, ia tak kuasa menahan diri dan bergumam pada dirinya sendiri, semoga proses pemadatan ini terus berlanjut seperti ini. Semuanya tampak berjalan lancar. Setidaknya, itulah yang dirasakan Huo Changliu dan yang lainnya. Saat ini, Sekte Pedang Qiong Hua telah jatuh ke dalam kekacauan total di bawah rencana mereka. Semua tokoh kuat di Sekte Pedang itu telah terhenti. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka bisa mengulurkan tangan mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Makam pedang di hadapan mereka memiliki aturannya sendiri. Makam itu sama sekali tidak mengizinkan makhluk di atas tahap transformasi roh untuk masuk. Dan bahkan jika seorang kultivator tahap transformasi roh memasuki tempat ini, tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk mengganggu Huo Changliu dan yang lainnya. Ketika pedang Buddha di hadapan mereka telah terbentuk, mereka akan pergi. Pada saat itu, Sekte Pedang Qiong Hua tidak akan mampu berbuat apapun terhadap mereka. Bagaimana dengan Song Qingruo? Setelah pengorbanan pedang Buddha selesai, bahkan jika Song Qingruo tidak mati di sini, kemungkinan besar dia akan menjadi cacat pada akhirnya. Apakah seorang yang cacat sepadan dengan usaha Sekte Pedang Qiong Hua? Apa yang bisa mereka lakukan? Lagi pula, kekuatan di balik Huo Changliu tidak lebih lemah dari Sekte Pedang Qiong Hua, bahkan lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi ketika dia memperoleh pedang Buddha. Jika demikian, apa lagi yang perlu ditakutkan? Berbagai pikiran melintas di benak Huo Changliu. Saat ini, ia penuh percaya diri. Namun, dibandingkan dengan kepercayaan dirinya, Chen Heng, yang berada jauh di sana, jelas memiliki pendapat yang berbeda. Takdirnya tidak buruk. Sayangnya, masih ada sedikit kekurangan. Di kejauhan, di puncak gunung yang menjulang tinggi, Chen Heng berdiri sendirian. Melihat pemandangan di kejauhan, ia tak kuasa menggelengkan kepalanya. Sejak awal hingga sekarang, dia telah mengamati secara diam-diam. Awalnya, dia mengira bahwa mereka yang akan memasuki makam pedang kali ini masih akan berasal dari Sekte Pedang Qiong Hua. Namun dari situasi saat ini, tampaknya bukan itu masalahnya. Dari fakta bahwa Song Qingruo telah ditangkap dan dijadikan korban persembahan, jelas bahwa Sekte Pedang Qiong Hua juga telah mengalami perubahan besar. Saat ini, mereka mungkin tidak lagi mampu mengendalikan makam pedang. Menggunakan tubuh pedang bawaan dan konstitusi unik lainnya sebagai persembahan kepada pedang Buddha benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Bahkan di mata Chen Heng, hal sebesar itu masih patut dikagumi. Tubuh pedang bawaan Song Qingruo itu unik. Itu adalah konstitusi unik yang lahir dari dunia ini. Konstitusi semacam itu membuat Chen Heng merasa istimewa.
Adapun asal-usul 8 fisik lainnya, meskipun sebagian besar tidak sebaik tubuh pedang bawaan Song Qingruo, mereka masih dianggap cukup baik. Sekalipun itu Chen Hang, mendapatkan salah satunya saja sudah merupakan kejutan yang menyenangkan, apalagi mengumpulkan begitu banyak. Kelompok orang di depan mengumpulkan begitu banyak dari sumber asalnya. Itu adalah hal yang besar. Dan pedang Buddha itu memang sepadan. Dari pedang Buddha, Chen Hang bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Asal-usul itu. Chen Hang bergumam sendiri saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Asal-usul pedang Buddha sangatlah kuat. Ia seperti hukum bawaan yang lahir di dunia ini. Ia sangat unik. Hal itu memberi Chen Hang perasaan yang sangat familiar. Mirip dengan ruang awal di dunia utama. Itu adalah aura asal mula dunia. Apakah pedang Buddha itu salah satu asal mula dunia ini? Banyak pikiran melintas di benak Chen Hang. Pada saat ini, tanpa sadar ia ingin melakukan sesuatu. Asal mula dunia, tanpa diragukan lagi, adalah hal yang sangat berharga. Akan sangat bermanfaat bagi Chen Hang jika dia bisa mendapatkannya. Belum lagi 9 sumber asal mula yang unik, termasuk Song Qingruo. Jika ia bisa mendapatkan hal-hal ini, itu akan sangat membantu Chen Hang. Itu akan memungkinkannya untuk maju lebih jauh. Bahkan tubuh utamanya pun akan sangat diuntungkan. Lalu, haruskah dia bertindak? Chen Hang mengangkat kepalanya dan menatap Huo Changliu dan yang lainnya di depannya. Pikiran ini terlintas di benaknya. Tidak sulit untuk bertindak sekarang. Meskipun Huo Changliu dan yang lainnya cukup kuat, mereka bukan apa-apa di mata Chen Hang. Jika dia ingin bertindak, itu hanya masalah satu pedang baginya. Namun, pedang Buddha itu agak merepotkan. Aura yang terpancar darinya membuat Chen Hang mengerutkan kening dan merasa terkejut. Namun, apapun yang terjadi, setidaknya dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika pedang itu terlalu merepotkan, Chen Hang masih memiliki kepercayaan diri untuk menekan semuanya jika dia mengaktifkan kekuatan roh sejatinya dan menggunakan kekuatannya. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, terjadi sebuah kecelakaan kecil. Itu dia. Chen Hang menatap sosok di samping Huo Changliu dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Di bawah tatapannya, seorang pemuda berdiri di samping Huo Changliu. Sosok itu diselimuti jubah panjang. Dia tampak tidak berbeda dari orang-orang di sekitarnya, tetapi orang itu adalah seseorang yang familiar. Xiao Han. Dia juga telah memasuki makam pedang dan dibandingkan dengan Song Qingruo, yang telah dilemparkan ke altar, Xiao Han sangat pandai menyamar. Dia berdiri tidak jauh dari Huo Changliu, tetapi tidak ada yang merasa aneh tentang dirinya. Seolah-olah dia selalu seperti ini. Penyamaran semacam ini sungguh mengejutkan. Chen Hang memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengesampingkan niat awalnya untuk bertindak. Dia untuk sementara menahan tindakannya dan terus mengamati. Biarkan dia memimpin dulu, itu juga bagus. Banyak pikiran melintas di benaknya, dan kemudian dia berpikir demikian. Berdasarkan pemahamannya tentang sang terpilih, jelas bahwa Xiao Han telah bersembunyi di sini untuk membuat masalah. Karena itu, tidak ada salahnya membiarkan dia memimpin. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Pikiran ini terlintas di benak Chen Hang, dan dia tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Karena itu, dia terus menatap ke depan, mengamati dalam diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dia belum pingsan. Huo Changliu menatap Song Qingruo, yang wajahnya sepucat kertas, tetapi dia tetap teguh dan tidak pingsan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan baginya, tekad Song Qingruo tetap patut dikagumi. Tuan muda, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Sebuah suara serak terdengar dari samping. Seorang pria berjubah putih berjalan menghampiri Huo Changliu. Ia mengenakan topeng dan tiba-tiba berbicara. Sambil berbicara, ia berjalan maju dan setengah berlutut di tanah, diam-diam mendekati Huo Changliu. Huo Changliu melirik orang itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya berkata, belum waktunya. Tunggu sampai pengorbanan selesai sebelum menyelamatkannya. Setidaknya kita berada di sekte yang sama, jadi biarkan dia hidup. Huo Changliu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda itu penyayang. Orang-orang di sekitarnya berbicara serempak, memujinya. Pria berjubah putih di depan Huo Changliu juga sama. Suaranya yang serak terus terdengar. Kemudian, dia perlahan berdiri. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin mundur. Namun, tindakannya sangat lambat. Di depannya, Huo Changliu berbalik dan tidak terlalu memperhatikannya. Sesaat kemudian, perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Seolah-olah krisis fatal akan segera terjadi. Rasa dingin menjalar dan memenuhi pikirannya. Merasakan perasaan itu, tubuh Huo Changliu terdiam sejenak. Kemudian, dia menatap pria berjubah putih di sampingnya dan berkata dengan gelisah, kau. Saat suaranya mereda, cahaya cemerlang muncul. Sebuah pedang panjang tiba-tiba menebas dan jatuh ke depan. Dalam sekejap, pria berjubah putih di depannya tiba-tiba menyerang. Sebuah pedang panjang hitam ditarik keluar dan menebas dengan ganas ke arah Huo Changliu. Serangan ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Tepat saat dia menyerang, terdengar suara mengerikan udara yang terkoyak, menyebabkan serangkaian suara teredam di udara. Suaranya sangat jelas dan menakutkan. Hanya dengan serangan ini, kekuatan mengerikan dari transformasi roh tingkat puncak sepenuhnya ditampilkan. Itu sangat menakutkan. Anda. Ekspresi Huo Changliu langsung berubah. Tubuhnya mulai gemetar, dan tanpa sadar ia ingin bergerak.
Namun saat ini, sudah terlambat. Dia telah menghitung dalam pikirannya, dan jaraknya sangat dekat sehingga bahkan beberapa kemampuan ilahi pun tidak dapat digunakan tepat waktu. Memercikkan. Tetesan darah jatuh ke tanah, membawa serta aroma darah. Suasana menjadi hening, dan udara terasa sangat sunyi. Hanya suara pedang panjang yang jatuh terdengar begitu nyaring. Siapa kamu? Dari kejauhan, suara Huo Changliu terdengar lagi. Pedang panjang itu menebas ke bawah, meninggalkan jejak darah di tanah. Namun, tidak jauh dari situ, sosok Huo Changliu masih terlihat. Dia tidak tewas akibat tebasan pedang tadi. Tentu saja, saat ini, kondisi Huo Changliu juga tidak terlihat baik. Pada saat itu, dia tampaknya telah menghindari titik fatal. Namun, ada juga luka besar di dadanya. Tulang emas samar-samar terlihat melalui luka tersebut. Aura luar biasa menyelimuti Huo Changliu. Ia tampak memiliki fisik yang luar biasa. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa ia pernah mengkultivasi teknik pembentukan tubuh rahasia yang unik. Ada sedikit warna emas dalam darahnya, dan ia tampak memiliki aura ilahi dan luar biasa. Siapa kamu? Sebuah suara dingin datang dari depan dan akhirnya terdengar oleh semua orang yang hadir. Mata Huo Changliu terfokus pada tempat Xiao Han berada. Tampaknya ada seorang raja ilahi yang muncul di matanya saat ini, memancarkan keagungan yang tak terbatas. Pancaran cahaya itu menyebar, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Penyebaran auranya secara naluriah saja sudah cukup membuat orang bergidik. Di bawah pancaran cahaya itu, luka-luka di tubuh Huo Changliu mulai pulih dengan cepat. Tetesan kekuatan ilahi menyebar, beriak ke segala arah. Dia seperti putra dewa, suci dan agung. Orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Mereka maju satu persatu dan mengepung pria berjubah putih yang menyamar sebagai Xiao Han, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak mungkin bisa melarikan diri, bahkan jika dia seekor lalat yang mencoba terbang keluar. Pada titik ini, Xiao Han tidak lagi menyembunyikan apapun. Berdiri di tempatnya, dia mengulurkan tangannya dan melepas topeng di wajahnya, lalu melemparkannya jauh ke samping. Setelah itu, auranya sendiri menyebar, bergelombang ke segala arah dan menarik Genki dari segala arah. Kau adalah Xiao Han. Melihat penampilan Xiao Han, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Huo Changliu pun mengerutkan kening, merasa sedikit heran. Kau belum mati. Berkatmu, aku belum sepenuhnya mati. Dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya, Xiao Han tampak sangat terkejut. Matanya menatap lurus ke arah Huo Changliu di depannya, menatapnya dengan tajam. Ada jejak niat membunuh yang sangat mencolok. Kultivasimu. Huo Changliu terkejut. Merasakan aura di tubuh Xiao Han, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya ingat 3 bulan lalu, Anda masih dalam tahap pendirian yayasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Han telah beberapa kali berkonfrontasi dengan mereka. Setelah beberapa kali bentrok, mereka tentu saja memahami kekuatan Xiao Han dengan sangat baik. 3 bulan lalu, kekuatan Xiao Han seharusnya masih berada di puncak tahap pembentukan fondasi. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari tahap transformasi spiritual, ini masih belum saatnya baginya untuk menerobos. Namun sekarang, dia telah mencapai tahap transformasi roh. Dia bahkan bukan kultivator tahap transformasi roh biasa. Setidaknya, tebasan ke arah Huo Changliu barusan jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh kultivator tahap transformasi roh biasa. Tingkat kekuatan itu hampir mencapai puncak tahap transformasi roh. Bahkan kultivator di tahap inti emas pun tidak akan berani menghadapi serangan itu secara langsung. Bagaimanapun mereka memandangnya, tingkat kekuatan ini tampaknya bukan hasil karya kultivator tahap transformasi roh biasa. Menanggapi hal ini, mereka merasa terkejut dan bahkan sedikit tercengang. Karena dalam keadaan normal, mustahil untuk mencapai perubahan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya kamu telah mengalami beberapa kejadian yang menguntungkan dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu tidak hanya memungkinkanmu untuk bertahan hidup, tetapi kamu juga menjadi jauh lebih kuat hanya dalam beberapa bulan. Menatap Xiao Han di depannya, Huo Changliu tampak termenung. Kemudian, dia melanjutkan, sayangnya, meskipun begitu, kau terlalu percaya diri. Suatu kultivasi di puncak tahap transformasi roh memang tidak buruk di Sekte Pedang Qianghua, tetapi apa yang bisa kau lakukan di sini? Dia menatap ke depan, dan senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Di sampingnya, satu demi satu sosok berjalan maju dan mendekati Xiao Han. Aura orang-orang ini memang sangat kuat. Bahkan yang terlemah di antara mereka pun tidak kalah dengan Xiao Han dan tidak lebih lemah dari kultivator tahap transformasi roh. Ini adalah kelompok Huo Changliu. Jika dihitung dengan cermat, setidaknya ada selusin orang yang hadir. Lebih dari selusin kultivator tahap transformasi roh bekerja bersama. Sehebat apapun kekuatan tempur Xiao Han, dia mungkin akan kalah dan mati saat ini juga. Dari kejauhan, di bawah altar, Song Qingruo sepertinya merasakan situasi di sini. Ia berusaha mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Han, matanya dipenuhi kekhawatiran. Huo Changliu, apa kau pikir aku tidak mempersiapkan apapun sebelum datang ke sini sendirian? Suara Xiao Han terdengar dari depan. Menghadapi tekanan Huo Changliu, dia sama sekali tidak takut. Dia hanya berbicara dengan dingin. Oh. Kata-katanya menarik perhatian Huo Changliu. Ia pun berhenti di tempatnya.
Kemudian, ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kenapa kau tidak menunjukkan padaku apa yang kau punya? Begini. Dia menunjuk ke arah susunan di kejauhan dan Song Qingruo. Altar itu sedang beroperasi. Senior Song kesayanganmu ada di dalamnya. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan padaku. Huo Changliu tersenyum dan terus berjalan menuju Xiao Han. Langkah demi langkah, langkahnya mantap. Setiap langkahnya mantap dan memiliki ritme yang unik. Kamu akan lihat. Xiao Han mencibir dan berjalan ke samping tanpa ragu-ragu. Tepat ketika semua orang mengira dia mencoba melarikan diri, sebuah manik kristal berwarna giok muncul di tangan Xiao Han. Itu adalah manik kristal berwarna giok. Warnanya sangat murni dan indah, dan sepertinya mengandung cahaya ilahi yang tak terbatas. Manik itu sangat terang dan menarik perhatian. Bahkan jika dia tidak memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan bahwa manik kristal ini luar biasa dari jauh. Tentu saja, ini bukanlah bagian yang paling menarik. Jika itu hanya harta karun ajaib, sekuat apapun mutiara kristal ini, mungkinkah itu lebih kuat daripada pedang Buddha, yang merupakan senjata surgawi bumi? Namun, pada benda itu, aura yang samar-samar terhubung dengan langit dan bumi di sekitarnya dan tidak berbeda dengan makam pedang di depannya itulah yang benar-benar menyebabkan ekspresi orang-orang berubah. Itu, batu dunia. Melihat manik kristal berwarna giok di tangan Xiao Han, langkah Huo Changliu terhenti, dan ekspresinya langsung berubah. Dia mengenali benda di tangan Xiao Han. Itu adalah batu dunia. Batu dunia yang disebut-sebut itu adalah harta karun yang unik. Hanya setelah kehancuran dunia akan ada sedikit peluang untuk kelahiran. Itu adalah harta karun yang mutlak. Dan harta karun semacam ini juga memiliki fungsi yang sangat penting. Ia dapat digunakan untuk menekan dunia-dunia kecil, dan sampai batas tertentu, ia dapat digunakan untuk membuka dunia baru. Bisa dibayangkan bahwa benda ini adalah harta karun yang sangat berharga. Hanya para dewa langit legendaris yang bisa menemukannya. Dan Xiao Han di hadapannya mampu menemukannya. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling menyesakkan. Yang membuat Huo Changliu gelisah adalah aura yang muncul dari batu dunia sangat mirip dengan makam pedang. Mungkinkah? Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat ia tiba-tiba merasakan bahaya. Benar saja, di saat berikutnya, firasat buruk di hatinya menjadi kenyataan. Di depannya, Xiao Han menarik napas dalam-dalam sebelum mengaktifkan batu dunia di tangannya. Seketika itu juga, cahaya cemerlang muncul saat kekuatan dahsyat melesat maju. Makam pedang di depannya tampak tiba-tiba hidup. Kekuatan baru mulai muncul saat berkumpul di batu dunia di tangan Xiao Han. Energi Genki di sekitarnya melonjak menuju Xiao Han. Peningkatan energi itu sangat menakutkan dan dahsyat. Dalam sekejap, energi itu memungkinkan Xiao Han untuk melewati batas yang jauh dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Potongan itu adalah batu dunia makam pedang. Setelah melihat pemandangan ini, Huo Changliu langsung membenarkan pikirannya. Matanya membelalak, merasa sangat tak percaya. Jika sebuah dunia kecil ingin stabil dalam jangka waktu lama, tentu saja ia tidak akan kekurangan keberadaan seperti batu dunia. Makam pedang bisa bertahan selama 10.000 tahun, namun tetap stabil. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda keruntuhan. Tidak ada keraguan bahwa makam itu mendapat dukungan dari batu dunia. Namun, yang tidak pernah disangka Huo Changliu adalah bahwa batu dunia ini akhirnya jatuh ke tangan Xiao Han karena alasan yang tidak diketahui. Di makam pedang, batu dunia ini akan sangat berguna. Tidak bagus. Saat itu juga, berbagai pikiran melintas di benak Huo Changliu. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan melihat ke depan. Dia melihat dampak dahsyat datang dari sana, menekan tempat ini. Kekuatan itu begitu dahsyat dan menakutkan sehingga telah jauh melampaui cakupan tahap transformasi roh. Inilah perwujudan kekuatan makam pedang. Di bawah bimbingan batu dunia, ia langsung terbentuk, berubah menjadi serangan di depan mereka. Tingkat kekuatannya telah mencapai level yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Menghadapi kekuatan batu dunia ini, apalagi makhluk tahap transformasi roh seperti mereka, bahkan makhluk tahap transformasi awal mungkin tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Mereka akan langsung dihancurkan oleh kekuatan seluruh makam pedang dan jatuh dengan cepat. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah Huo Changliu membuka matanya dan memandang altar di kejauhan. Tepatnya, pedang Buddha telah berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Pada saat ini, pedang itu tampak sangat misterius. Meskipun makam pedang hanyalah sebuah dunia kecil, batu dunia di hadapan mereka tidak dapat menyerap seluruh kekuatan dari makam pedang tersebut. Namun, selama batu dunia menyerap sebagian kekuatan di makam pedang, kekuatan yang meletus darinya adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh Huo Changliu dan yang lainnya. Saat ini, satu-satunya keberadaan yang dapat menghentikan kekuatan ini adalah pedang Buddha di kejauhan. Memikirkan hal ini, Huo Changliu menggertakkan giginya. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Tanpa ragu-ragu, ia bergegas ke altar di depannya dan berjalan mendekat. Orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Mereka mengikuti Huo Changliu dan melakukan gerakan yang sama. Adegan darah dan daging berhamburan di mana-mana mulai muncul. Di sekitar Huo Changliu, beberapa orang bereaksi dengan cukup cepat. Saat Huo Changliu baru saja bergerak, mereka segera mengikutinya. Mereka berhasil memasuki wilayah pedang yang dilindungi oleh pedang Buddha dan terlindungi di dalamnya. Namun, yang lain yang tidak sempat menghindar tidak seberuntung itu.
Di bawah serangan Xiao Han, mereka semua tersapu menjadi tumpukan daging cincang, dan tubuh mereka meledak. Bau darah memenuhi udara dan menyebar ke segala arah. Bau darah memenuhi udara dan menyebar ke seluruh area. Huo Changliu berbalik dan melihat gelombang energi vital yang sangat besar menerjang ke arahnya. Gelombang itu menyapu formasi mantra dan tampak seperti akan menghancurkannya. Pemandangan di hadapannya sungguh mengejutkan. Makam pedang adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh penguasa pedang Tengu. Meskipun kekuatan di dalamnya tidak terlalu kuat, namun juga tidak lemah. Dengan ukuran dunia kecil itu, bahkan jika hanya menggunakan kurang dari 1% kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Setidaknya sebelum tahap jiwa baru lahir, tidak ada peluang untuk bertahan hidup di bawah serangan semacam ini. Memikirkan hal itu, wajah Huo Changliu menjadi pucat pasi. Sialan kau, Xiao Han. Dia berkata dingin. Wajahnya yang tadinya tersenyum kini diselimuti embun beku, dan dia tampak kedinginan. Pada saat ini, niat membunuh di hatinya sangat kuat. Begitu kuatnya hingga seolah-olah akan meledak, menyebabkan seluruh dunia terkejut. Dia berbalik dan menatap pedang panjang yang tergantung di sampingnya saat berikutnya. Setelah beredar beberapa waktu, citra ilusi pedang Buddha itu telah berubah. Tampaknya menjadi jauh lebih nyata, dan tidak lagi seilusi seperti sebelumnya. Di sekitarnya, termasuk Song Qingruo, 9 sumber utama masih terus menyatu menjadi pedang Buddha. Tampaknya ini masih jauh dari akhir. Hanya setengahnya yang menyatu. Berdiri di tempat, Huo Changliu mengamati penampakan pedang Buddha. Dia menatap rune yang bercahaya, dan berbagai pikiran melintas di benaknya. Pedang Buddha tampaknya telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika asal-usul 9 wujud di depannya menyatu sepenuhnya ke dalamnya, itu mungkin tidak cukup. Apalagi jika penyatuannya baru setengahnya. Namun, itu sudah cukup untuk digunakan. Setelah sekian lama menyerap energi, bila pedang Buddha telah kembali mengeras. Dengan pemikiran itu, Huo Changliu melihat keluar. Kekuatan yang sangat besar itu masih menyerang tempat ini. Kekuatan pedang Buddha menyebar, membentuk domain pedang yang kuat, menghalangi kekuatan dunia luar. Meskipun begitu, kekuatan dari makam pedang terlalu dahsyat. Bahkan ranah pedang pun tidak mampu menghalangnya sepenuhnya. Ranah itu hanya mampu menghalangnya dengan sangat lemah. Setelah sekian lama, akhirnya akan runtuh. Jika dia ingin mengatasi situasi tersebut, satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan kekuatan makam pedang. Saat memikirkan hal ini, Huo Changliu mengambil keputusan. Ledakan. Suara retakan yang tajam terdengar dari segala arah. Ujung formasi telah hancur, dan terdengar suara retakan yang keras. Di tengah suara itu, Huo Changliu mengulurkan tangannya, dan salah satu tangannya memegang pedang Buddha. Bang! Suara yang terdengar seperti logam bergesekan dengan logam bergema, dan juga terdengar seperti banyak nyawa telah melayang. Pemandangan berdarah orang-orang berjatuhan ke tanah muncul, dan pemandangan aneh pun terpampang. Seolah-olah kekuatan zaman kuno mulai pulih, dan sebuah pintu besar telah terbuka, memperlihatkan kekuatannya yang menakutkan kepada dunia. Di bawah tatapan Xiao Han dari kejauhan, pedang panjang di tangan Huo Changliu perlahan ditarik keluar, memperlihatkan ketajamannya yang sebenarnya. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Han berdebar kencang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan batu dunia di tangannya, memadatkan kekuatan yang dahsyat, dan bergegas maju. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan kekosongan yang tidak dapat dipulihkan karena formasi yang telah hancur. Dia menyerbu ke depan dan dengan cepat menuju ke arah Song Qingruo. Bang! Suara mengerikan meletus. Genki yang berada jauh masih terus bergejolak. Rasanya seperti bencana alam yang datang tanpa henti. Sungguh menakutkan. Ruang di sekitarnya menyempit saat puing-puing berhamburan. Mereka meluncur menuju wilayah yang jauh seperti cahaya bintang yang menyilaukan. Pemandangan itu sangat menarik perhatian. Dari kejauhan, Chen Heng mengamati pemandangan ini dalam diam. Pada saat ini, ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Sebuah serangan yang memadatkan kekuatan sebuah dunia kecil, kekuatannya luar biasa. Bagus. Berdiri di tempat, dia memandang ke kejauhan dan merasakan perubahan di seluruh makam pedang. Pikiran ini tak bisa tidak terlintas di benaknya. Ketika batu dunia di tangan Xiao Han digunakan, Chen Heng dapat merasakan seluruh makam pedang bergetar. Ketika batu dunia diaktifkan, kekuatan di dalamnya pun ikut aktif. Kekuatan itu secara langsung memengaruhi seluruh makam pedang, menyebabkan seluruh kekuatan makam pedang berubah menjadi serangan dan menerjang ke depan. Serangan semacam ini sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin kekuatan seseorang dapat dibandingkan dengan sepotong langit dan bumi, terlepas dari seberapa kuat orang tersebut? Sekalipun bagian langit dan bumi ini bukanlah dunia besar di dunia luar dan hanya berupa alam mistik kecil biasa, tidak seorang pun akan memiliki peluang. Menurut pemahaman Chen Heng, hampir mustahil bagi siapapun di bawah cincin kelima untuk selamat dari serangan seperti itu. Mereka tidak mungkin bisa terus hidup di bawah serangan seperti itu. Hanya mereka yang telah mencapai cincin kelima yang dapat melindungi diri dari dampak kekuatan makam pedang dan tidak menderita banyak kerusakan. Dan cincin kelima sesuai dengan tahap setengah dewa di dunia ini. Huo Changliu dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan kultivator tingkat setengah dewa di dunia ini. Maka, akhir kisah mereka akan sangat suram. Memikirkan hal ini, Chen Heng tampak penuh harap. Coba saya lihat.
Dia tampak penuh harap. Sambil memandang pemandangan di kejauhan, dia bergumam, seberapa dahsyatkah yang disebut senjata surgawi bumi di dunia ini. Sesaat kemudian, seperti yang Chen Hang duga, aura mengerikan muncul di hadapannya. Saat ini, aura itu bergejolak dengan dahsyat. Di tengah-tengah formasi itu, sebuah fenomena aneh muncul samar-samar. Seorang dewa perang melesat melintasi langit dan menekan segala arah. Aura berdarah menyebar dari tubuhnya dan menyapu alam semesta. Dia seperti dewa iblis yang tak terkalahkan yang menekan tempat ini. Buddha membawa mukjizat. Di bawah tatapan Chen Hang, hantu dewa perang yang sangat besar mengangkat langit dengan satu tangan dan meraung ke kehampaan. Inti kekuatan itu telah melampaui cincin kelima dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mengaum. Suaranya seperti suara dewa iblis dari zaman kuno. Aura menakutkan menyebar. Sebuah pedang panjang berwarna merah tua yang tampak seperti meneteskan darah memancarkan cahaya di kehampaan. Sebuah keagungan yang luar biasa muncul darinya seolah-olah mewakili surga, bumi, dan Tuhan. Cahaya itu tak terbatas, suci, dan bermartabat. Daerah ini awalnya kacau. Daerah ini terinfeksi oleh aura batu dunia dan jatuh ke dalam keadaan tidak teratur. Namun, dengan munculnya pedang panjang itu, tempat ini kembali normal. Semuanya tampak kembali tenang. Kekacauan pun tertahan oleh pedang itu, sehingga tidak mampu menimbulkan gejolak apapun. Waktu berlalu perlahan. Ketika kekacauan di tempat ini benar-benar berakhir, Chen Hang akhirnya melihat situasi yang sebenarnya. Lagu senior, lagu senior. Xiao Han memeluk Song Qingruo dan menatap wajahnya yang pucat dengan cemas. Ia berbicara dengan suara lantang, dengan raut wajah penuh kekhawatiran, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dalam pelukan Xiao Han, Song Qingruo menatap Xiao Han yang berada tepat di depannya. Ia memaksakan senyum di wajahnya yang pucat. Bersambung.